Bab 1941, Penjarahan Diam-Diam. Nama, Battle Emperor. Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Xiao Yu tidak ikut campur, dia mengikutinya secara diam-diam. Lagi pula, itu adalah serangan jarak jauh. Bahkan jika dia menembak dan membunuh Dark Thunder Guard, sulit bagi orang luar untuk menemukan bahwa kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jadi seperti yang dipimpin oleh Asas, di belakang istana Ganalor Gue, Hammurabi dipindahkan di tengah. Mereka seperti Excalibur yang tajam, merobek blokade Dark Thunder, dan dengan cepat berlari ke daerah terlarang. Hanya jarak lebih dari 30.000 meter yang menjadi perhatian Xiao Yu. Dia mulai berkonsentrasi, mencari timur laut. Melalui pengamatan mataku, aku dengan cepat menemukan sebuah gua khusus. Pintu masuk gua tidak besar, yaitu, hanya dapat diakses oleh 3 atau 4 orang, tetapi di dalamnya sangat luas, cukup untuk menampung 3 atau 4.000 orang tanpa merasa sesak. Di gua ini, ada naga tulang berbaring di sepotong batu giok, yang juga membawa darah. Batu giok iblis, hormati darah naga. Mulut Xiao Yu dipenuhi dengan senyum, dan dia diam-diam menyelinap ke tempat di mana para Master Senzu dan Demon berada berikutnya. Ketika semua orang tertarik oleh Dark Thunder Guard, dia menghentakkan kaki dan menyapu. Cacing tanah yang ditingkatkan. Di area terlarang jiwa yang mati ini, nengat tanah tidak dapat digunakan, bahkan jika ia memiliki jantung bumi, nengat tanah yang ditingkatkan juga terpengaruh di banyak tempat. Xiao Yu diam-diam pergi. Pada jarak lebih dari 30.000 meter, dengan kecepatan penuhnya, hanya butuh beberapa napas untuk datang ke sini terlebih dahulu. Naga tulang yang berbaring di atas batu giok juga merupakan ranah jiwa putih di ranah umur panjang. Tidak ada ancaman bagi Xiao Yu. Begitu dia muncul, dia jatuh dekat dengan naga tulang. Dia tidak menunggu naga tulang bangun dan menendangnya. Oh, kekuatan tempur keluar dari telapak kaki, dan naga tulang itu hancur. Xiao Yu juga merasakan getaran telur binatang guntur gila. Dia mengeluarkan telur binatang guntur gila dan meletakkannya di batu giok iblis. Darah Zunlong dan esensi tulang naga semuanya diserap olehnya, dan semuanya diserap. Tidak ada perubahan dalam telur binatang guntur gila itu. Xiao Yu memperhatikan dengan saksama di tengah malam, mata binatang gila yang sedang tidur di dalam cangkang telur itu bergerak. Ini juga menunjukkan bahwa jika esensi yang diserap cukup, binatang guntur gila itu mungkin akan keluar dari telur terlebih dahulu. Setelah selesai berkemas, Xiao Yu memeriksa situasi di sini dan masih tidak menemukan apapun. Pada saat ini, para penguasa dari dua aspek iblis juga terbunuh. Xiao Yu kembali ke kerumunan dengan teknik penjara bawah tanah, masih bersembunyi di dalamnya, berpura-pura menjadi salah satu iblis. Dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke tanah terlarang Necropolis yang sebenarnya, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang ini tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, mereka memiliki sihir magis di tangan mereka, terutama penampilan Hammurabi, yang meyakinkan Xiao Yu bahwa mereka akan dapat menemukan pintu masuk. Semua orang bergegas masuk ke gua. Setelah membunuh mereka, semua orang menghela nafas. Begitu mereka rileks, Ganarol, Sang Ratu, berteriak, "Sialan, pengawal guntur semuanya datang." Mereka tidak takut dengan ini. Raungan ini membuat banyak orang waspada. Suku malaikat, Asas, menatap Hammurabi dengan pandangan ragu, jelas sedikit skeptis. Hammurabi terlihat jelas. "Tetua, lihatlah," teriak seorang Master Iblis. Hammurabi dengan cepat bergegas, dan Arthas berada di sebelahnya. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa batu giok iblis telah kehilangan darah naga, dan ada tulang-tulang seperti kayu kering dan naga di tanah. Dalam hal ini, orang-orang bodoh itu tahu apa yang sedang terjadi. "Sial, seseorang telah datang ke sini," kata Hammurabi dengan marah. Pikiran Asas muncul dari Xiao Yu, yang menyambar cincin petir dan pedang ilahinya, dan berkata, "Pasti dia." "Siapa?" kata Hammurabi. "Itu adalah pria misterius yang menyambar Excalibur milikku. Dia datang dan pergi dengan bebas di pekuburan. Tidak ada nekromansi yang menyerangnya, dan dia mungkin seorang nekromansi," kata Asas. Hammurabi mengerutkan kening, apakah masih ada orang yang hidup di nekromansi? Bagaimana mungkin? Pertarungan di gua menjadi semakin intens, dan dia berkata, "Jangan ganggu aku, selesaikan dulu ancaman dari Dark Thunder Guard." Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, lalu mulai mengucapkan mantra, 10 jari berkibar,
dan gelombang kekuatan lemah muncul, menembus ke dalam batu giok iblis. Mantra itu bertahan selama 3 menit dan Hammurabi meraih tangan kanannya ke depan. Cuk, para iblis dan batu giok bergetar, melepaskan aliran udara samar yang tidak berarti, mengembun bersama untuk membentuk massa udara. Hammurabi berbalik tiba-tiba, dan melemparkannya dengan kuat. Massa udara terbang keluar dan mendarat di pintu masuk gua. Oh, massa udara pecah dan menyegel pintu masuk gua. Massa udara ini sangat ringan dan berawan, transparan, dan dapat melihat situasi di luar. Ketika massa udara menghalangi pintu masuk gua, Dark Thunder Guard segera membuat raungan keras dan melangkah mundur. Dalam sekejap, dalam jarak 500 meter dari gua, tidak ada Dark Thunder Guard yang terlihat. Melihat ini, bakat seperti Gunnar dan Asas menarik napas. Jangan lengah, seru Hammurabi. Ini hanya jejak darah naga yang nyaris tak kukumpulkan. Ini ancaman bagi Dark Thunder Guard biasa. Begitu Dark Thunder Guard tingkat surga datang, itu akan terjadi. Jika kita bisa memecahkan larangan, lebih baik kita cari pintu masuk ke nekropolis. Apakah aman untuk memiliki darah naga? Kata Asas. Hammurabi berkata, itu alami dan memiliki darah naga. Bahkan Dark Thunder Guard yang melahirkan setengah raksasa dapat diabaikan, tetapi sekarang darah naga telah diambil, dan kita hanya dapat menemukan kematian. Pintu masuk ke tanah terlarang spiritual. Asas mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiao Yu dengan jelas melihat kemarahan yang hampir gila berkedip di matanya, tampaknya membencinya sampai ke sumsum tulang. Apakah pintu masuk disegel dengan mantra? Gunnar bertanya. Ya, itu disegel oleh mantra, tetapi disegel dengan lumpur malam yang jahat, sehingga kekuatan mantra tidak dapat dirasakan. Kata Hammurabi, lumpur malam Vel adalah sesuatu yang dapat menyegel kekuatan mantra. Gunnar berkata, aku dapat menemukan lumpur malam. Oh, carilah, Hammurabi bersorak gembira. Kalian semua minggir. Gunnar memberi instruksi, ia mengeluarkan sepotong batu giok, dan api meledak dari ujung jarinya, yang merupakan api mistik tingkat lanjut, dan kemudian kekuatan mental dikirim keluar, menyatu dengan api dan mengendalikan api yang terbenam di Yupei. Yupei memancarkan sedikit cahaya. Gunnar dengan cepat membaca mantra, dan kemudian semua orang melihat bahwa seekor burung dewa aneh yang terbungkus api muncul di batu giok. Burung dewa ini terbang dengan sayap, terbang di sekitar Gunnar selama seminggu, kemudian terbang maju, dan mulai terbang di dalam gua. Kemanapun ia terbang, pasti ada warna hitam hangus di dinding gunung. Setelah terbang beberapa saat, burung dewa api kembali ke Jade. Gunnar menunjuk dengan tangannya dan berkata, di sanalah lumpur malam yang jahat berada. Kerumunan melihat ke arah jari-jarinya. Di atas dinding gunung yang hangus, hanya tempat itu yang seputih salju. Hammurabi menunjuk ketika dia melihatnya. Oh, dinding, gunung putih itu pecah, dan tiba-tiba ada bongkahan lumpur dan setinggi 1 kaki. Tentu saja, seseorang melangkah maju, mengeluarkan lumpur malam yang jahat, dan mengumpulkan cincin angkasa. Pada saat ini, semua orang merasakan fluktuasi kekuatan mantra. Hammurabi, terserah padamu sekarang, kata Gunnar. Dengan senyum tipis, Hammurabi melangkah maju, mendekat, mengulurkan tangan dan menekan tempat mantra itu diblokir, dan pemberontakan mental yang liar dan keras menutupinya. Embusan, Hammurabi menyemprotkan darah ke atasnya, dan menariknya dengan tangan dengan cepat, dan darah itu meluncur bersama jari-jari Hammurabi untuk membentuk simbol-simbol mantra satu demi satu, dan juga menyerap kekuatan mental ke dalamnya. Formasi mantra terakhir terbentuk. Hammurabi melangkah mundur 3 langkah dan berkata kepada Asas, sekarang giliranmu. Dengan menggunakan kekuatan cahaya suci paling murni milikmu, kau dapat menggandakan kekuatan formasi mantraku dan membuka salurannya. Petik 2. Butuh kekuatanku. Artas mengerutkan kening. Benar, kata Hammurabi dengan ciri khasnya. Jika bukan karena ini, aku pasti sudah ada di sini sejak lama, dan aku tidak akan terjerat denganmu sampai sekarang, dan aku masih akan menarikmu ke sini. Asas terdengar masuk akal. Sebaliknya, Xiao Yu terus memperhatikan hatinya. Dia jelas merasakan dingin yang berkedip di mata Hammurabi, dan tidak ada yang memperhatikan dingin yang berkedip ini. Benar saja, ada konspirasi. Xiao Yu mencibir diam-diam, dan dia siap membunuh boneka raksasa itu kapan saja. Ada raksasa, dan dia tidak khawatir tentang kecelakaan apapun. Wuho, sayapnya mengepak dengan ganas, dan cahaya putih susu menutupi seluruh tubuh Hammurabi.
Yang disebut cahaya suci alam bukanlah cahaya suci yang setingkat dengan guntur suci dan angin suci, tetapi sejenis kekuatan cahaya yang unik bagi keluarga malaikat, yang disebut cahaya suci. Asas membalikkan tangannya, dan cahaya itu dengan cepat membentuk bola cahaya besar di dadanya. Bola cahaya itu membengkak hingga berdiameter sekitar 2 meter, lalu menyusut menjadi belasan sentimeter lagi. Ini diulang 9 kali. Akhirnya, bola cahaya itu menyusut seukuran kepalan tangan, tetapi sangat padat. Kemudian Asas melemparkan bola cahaya itu. Oh, bola cahaya itu mengenai formasi mantra merah, dan segera mengeluarkan gelombang energi yang besar. Ribuan cahaya ajaib bermekaran di area yang ditutupi oleh lumpur malam yang jahat, dan tersebar di sekitarnya. Dinding gunung ini juga perlahan mencair, dan sebuah lorong muncul. Aku akan memimpin jalan, kata Hammurabi. Dia masuk lebih dulu, diikuti oleh Arthas. Semua orang menunggu dan memasuki gua satu persatu. Tidak ada yang tinggal di luar. Bagaimanapun, pengawal guntur kegelapan bisa membunuh kapan saja, dan dia tidak mau menunggu kematian di luar. Menunggu mereka masuk, Xiaoyu yang terjatuh di ujung, tersenyum tipis, dan segera melakukan tembikar. Dia menggunakan tembikar untuk memimpin memasuki tempat itu sekitar 300 meter di depan, menyatukan semua napas, sulit bagi orang luar untuk menemukannya, dan kemudian dia berjalan maju di sepanjang lorong. Saluran ini sangat istimewa. Setelah membukanya, Xiaoyu mencari dari luar dengan matanya, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Hanya dari dalam keluar dia dapat menemukan saluran itu. Lorongnya panjang. Sejauh yang diketahui Xiaoyu, dia tidak dapat melihat ujung lorong, yaitu, lorong itu panjangnya lebih dari 50.000 meter. Di bawah pengamatan matanya, dia tidak menemukan pengekangan, maka dia melangkah maju dan bergegas maju. Dia baru saja berjalan hampir 60.000 meter sebelum dia melihat cahaya di depan. Lorong ini pertama-tama menurun dan kemudian miring ke atas, yang lebih dari 40.000 meter miring ke atas. Menurut pandangan Xiaoyu, ini menuju ke puncak gunung. Terbang ke ujung, bagian depan tiba-tiba terbuka. Ada ruang yang sangat besar, dan Xiaoyu melihat dunia luar ketika dia melangkah di dalamnya, yang sebenarnya digali dari puncak gunung yang tinggi. Sejauh yang diketahui Xiaoyu, dia menemukan bahwa gunung ini tidak berada di dalam area pekuburan. Rekaman yang aneh. Hal yang paling aneh adalah, karena tidak ada seorang pun di pekuburan, mengapa tidak ada yang menemukannya. Kekuatan mental Xiaoyu berfluktuasi, dan dia segera menyentuhnya. Kekuatan mantra aneh menghalangi tempat itu. Tampaknya bahkan jika dia terbang dari sini, dia tidak akan dapat menemukannya. Raungan, naga yang dalam membangunkan Xiaoyu. Dia menoleh dan melihat bahwa di ruang yang luas ini, ada seekor naga tulang besar dengan panjang 100 meter tergeletak di tanah, dan di antara tulang-tulangnya yang besar, ada pedang yang mengambang di udara, berkedip-kedip dengan sentuhan kehidupan. Pedang itu terbuat dari tulang, dan sekilas pedang itu termasuk dalam jajaran pedang tulang. Itu adalah senjata yang unik untuk jenis kehidupan mayat hidup itu, tetapi pedang tulang ini memancarkan napas kehidupan, yang sama sekali berbeda dari napas mayat hidup. Yang lebih menakjubkan adalah ada darah di permukaan tubuh naga tulang yang besar itu. Tampaknya melalui pedang tulang yang aneh ini, proses kelahiran kembali fisik sedang berlangsung. Adegan ini mengejutkan Xiaoyu tanpa alasan. Menakjubkan, dia menatap pedang tulang itu dengan matanya, melahirkan perasaan aneh. Jika pedang ini dicocokkan dengan pedang lunas Ruyan, itu pasti akan dapat mencapai Excalibur tingkat Tongtian, dan Ruyan adalah atribut kayu, yang sejalan dengannya, seolah-olah pedang itu secara khusus disiapkan untuk Ruyan. Pedang ini tidak boleh diperiksa, Anda dapat mengetahui bahwa pedang itu sangat kuat. Dilihat dari perasaan Xiaoyu, pedang ini kemungkinan besar adalah pedang surgawi tingkat semu, dan ketajamannya mirip dengan prajurit sihir tingkat surgawi. Jelas, seperti prajurit dewa tingkat Tongtian khusus yang tersisa dari era dunia, mereka semua kehilangan semangat. Raungan, terlalu banyak perhatian pada Excalibur, Xiaoyu melupakan naga tulang besar itu, tetapi naga tulang itu sedikit marah, dan diabaikan, membuatnya marah, dan mengeluarkan suara yang cukup untuk mengirim kaisar pertempuran ke naga yang mati. Tulang-tulang besar itu juga berdiri. Tubuh tulangnya juga melindungi pedang tulang, menatap dingin ke arah Xiaoyu. Kekuatan yang kuat terpancar dari tubuh tulang, membentuk fluktuasi yang tidak teratur, mengelilinginya. Naga tulang median kelas Tongtian. Xiaoyu berkata dengan heran. Tingkat naga tulang ini jelas sangat tinggi.
Naga tulang itu meraung, dan seteguk cahaya sihir disemprotkan keluar, membunuh Xiaoyu, dan ekor naga yang panjang menyapu, mengirimkan angin yang menyeringai, mengangkat lempengan batu biru di tanah, dan debu yang tak terhitung jumlahnya terbang berdiri. Raksasa, Xiaoyu segera melepaskan boneka raksasa itu, menghalangi dirinya sendiri. Jangkrik raksasa yang memegang dua tulang berdiri di depan naga tulang, menjatuhkan tulang tangan kiri ke depan, dan naga tulang tangan kanan menunjuk ke kanan. Oh, oh, dua suara tumpul keluar. Saya melihat bahwa cahaya ajaib dari naga tulang itu pecah, dan bahkan tulang ekor naga dari naga tulang itu juga pecah, dan pecahannya meluas ke akar sebelum berhenti. Naga tulang tiba-tiba meraung dengan marah. Itu tidak menyakitkan, tetapi tubuhnya hancur, dan itu masih memiliki dampak yang besar padanya. Xiaoyu hampir mengutuk, karena kekuatan ofensif yang diangkat oleh naga tulang itu benar-benar mengangkat debu di seluruh tanah dan menjatuhkan wajah dan wajah Xiaoyu. Sebaliknya, kecebong, raksasa itu secara alami menyerah untuk mundur. Bunuh, Xiaoyu mendesah tidak nyaman. Boneka raksasa itu segera berlari ke depan, dan kecepatannya sangat cepat. Serangan kedua naga tulang itu baru saja disiapkan. Boneka raksasa itu sudah mendekat, dan tulang di tangannya juga hancur. Oh, naga tulang besar itu dipukul di kaki depan oleh jangkrik raksasa, dan langsung jatuh ke tanah. Tulang jangkrik raksasa lainnya menghantam kepalanya, menghancurkan tengkorak naganya yang besar. Naga tulang ini sudah tamat. Dia juga tidak memiliki perlawanan terhadap boneka raksasa itu. Xiaoyu mengeluarkan telur binatang guntur gila itu, dan esensi naga tulang besar itu semuanya diserap. Mata binatang gila itu juga bergerak beberapa kali, dan Xiaoyu dengan cepat datang ke pedang tulang. Dia mengulurkan pedang tulangnya. Nafas kehidupan yang agung melonjak dari atas pedang tulang, menyerbu ke dalam tubuhnya sekaligus, bertepuk tangan untuk gantiannya. Menyempurnakan, Xiaoyu marah tanpa berpikir, napas kehidupan yang kaya dengan cepat disempurnakan, dan berubah menjadi kekuatan tempur kemeridian Xiaoyu, yang memperkuat kekuatannya sekali. Dia mendapat banyak napas kehidupan, tetapi ada juga banyak napas kehidupan dari pedang tulang. Tampaknya pedang tulang hanya dapat berhenti jika melepaskan sejumlah vitalitas, dan sekarang Xiaoyu tidak dapat mengumpulkannya. Bas, telur guntur gila bergetar, esensi naga tulang diserap, dan tulang-tulang seperti kayu limbah dijatuhkan. Gelombang energi aneh ditransmisikan di dalam telur guntur gila, dan napas kehidupan yang memancar darinya diberikan kepada ditutup, dimasukkan ke dalam dantian Xiaoyu. Dan kekuatan ini juga mengambil sejumlah napas kehidupan dari pedang tulang, dan termasuk dalam telur binatang guntur gila. Pada saat ini, permukaan pedang tulang yang kehilangan napas kehidupan secara bertahap muncul sentuhan hijau, dan dua lagi muncul di badan pedang. Sepatah kata, roh tulang. Dengan begitu banyak napas kehidupan, Xiaoyu akan kesulitan mengesampingkannya bahkan jika dia ingin mengusirnya. Hanya dengan mempercepat tempering dan mengubahnya menjadi kekuatan tempur. Hanya sesaat, Xiaoyu merasa bahwa kekuatannya telah berlipat ganda, dan masih tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, hatinya juga menunjukkan bahwa Hamorat, Asas, Ganalor Gue, Del, yang telah mempercepat untuk datang ke sini, dan berdasarkan kecepatan mereka dapat tiba paling lambat setengah menit, dan dia memeriksa konsentrasi napas kehidupan ini, saya khawatir akan memakan waktu hampir 1 menit untuk menyelesaikan pemurnian. Bahkan jika dia ingin berhenti memurnikan, nafas kehidupan mendekati guntur dewa setengah dewa, yang tampaknya memicu guntur dewa setengah dewa, yang membuat Xiaoyu semakin ketakutan. Begitu guntur dewa setengah dewa terprovokasi, setengah dari kekuatannya pecah, diperkirakan dia berbahaya, jadi dia hanya bisa memurnikan dengan cepat. Akan lebih baik jika tidak ada yang datang ke sini. Xiaoyu tertekan. Berbahagialah, berbahagialah, dan tingkatkan kekuatanmu. Bagaimana kamu bisa marah? Bersenang-senanglah, memang benar, ada musuh yang akan segera datang. Ketika orang-orang datang untuk melihat pedang tulang, siapa yang tidak ingin mencurinya? Begitu dia mulai, dia hanya bisa menggunakan boneka raksasa, tetapi kemudian ada bahaya mengekspos boneka raksasa terlebih dahulu dan mempersiapkan sisi ilahi. Bagaimanapun, boneka raksasa hanyalah titik dari jiwa hitam raksasa. Jika itu adalah persiapan terbaik untuk para dewa, banyak setengah raksasa bergabung untuk merumuskan formasi mantra teratas. Dibandingkan dengan tujuan yang luar biasa ini, sungguh tidak nyaman bagi Xiaoyu untuk merasa sangat tidak nyaman dengan tujuan yang luar biasa ini.
Juga untuk sementara menyingkirkan para raksasa. Jika tidak dapat diekspos, maka tidak akan pernah diekspos. Setengah menit berlalu dengan cepat. Xiao Yu bahkan menduga bahwa dalam peningkatan kecepatan yang hampir menyimpang seperti itu, jiwanya mungkin dekat dengan jiwa putih, karena ia merasakan ketinggian puncak Xuanzun. Bahkan kecepatan temperingnya sendiri tidak begitu cepat. Kuncinya adalah bahwa nafas kehidupan sangat padat di dalam, sehingga kecepatan mengubah nafas dantian menjadi kehidupan meningkat puluhan kali lipat. Ia belum pernah melihatnya, rasanya seperti memiliki nafas kehidupan seperti berpikir. Dengan sedikit napas, Hammurabi bergegas masuk terlebih dahulu. Diikuti oleh Asas, segera sekelompok orang masuk. Ke dalam mata adalah tubuh tulang lunas seperti kayu limbah, dan ada seseorang yang tertutup debu, dan ia tidak dapat melihat bentuknya dan menggenggam pedang roh tulang. Itu hampir saat ketika Xiao Yu terlihat, semua orang mundur selangkah tanpa sadar. Geser, satu persatu, pedang keluar dari sarungnya, membuat warna waspada. Jalan itu dibuka oleh mereka. Seseorang sudah ada di sini sebelum mereka, jelas mereka sudah lama tinggal di sini. Terutama saat Xiao Yu diselimuti debu, itu membuat orang merasa bahwa dia tidak tahu sudah berapa tahun dia di sini. Xiao Yu tidak menyangka debu ini akan memberikan ilusi seperti itu. Dia hanya berusaha keras untuk meredam napas kehidupan, merasakan peningkatan kekuatan tempur. Waktu adalah kehidupan. Keluarga malaikat Asas melihat naga-naga yang seperti tulang di tanah, dan situasi di gua itu muncul dalam benaknya. Ketika dia melihat beberapa lempengan batu biru yang pecah di tanah, itu jelas merupakan tunggul baru yang baru saja patah. Pikirannya Zhongbian muncul untuk merebut pria yang terbungkus jubah dari Excalibur dan cincin petir. Meskipun dia tidak dapat melihat orang di jubah atau sosok itu, Asas masih memiliki firasat yang kuat. Orang di depannya adalah orang yang mencuri Excaliburnya. Itu dia, teriak Asas dan Ganarolk secara bersamaan. Keduanya saling memandang, dan orang yang mereka yakini secara alami kurang mencurigakan, dan keduanya terbang maju pada saat yang sama, menangkap Xiao Yu dengan tangannya. Melihat kedua tangan itu, Hammurabi segera bergegas keluar. Tidak ada orang lain yang tahu tentang pedang roh tulang itu, tetapi dia telah mendengar bahwa ini adalah pedang sihir tingkat Tongtian yang terkenal di era dunia, tetapi itu adalah pedang sihir legendaris dan telah meninggalkan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Sikat, Xiao Yu tiba-tiba membuka matanya, dan dia menembakkan cahaya terang. Tiba-tiba matanya terbuka, dan mereka bertiga tertegun dan mendarat. Napas terakhir kehidupan Xiao Yu di dantian benar-benar disempurnakan. Kekuatan tempurnya melonjak, dan kebebasannya dipulihkan. Melihatnya dengan batu giok jiwa, ternyata jiwanya telah berubah menjadi putih, yang berarti bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam umur panjang. Dia pasti dibatasi oleh suatu kekuatan, tidak dapat melakukan apapun. Ganarolk menghela nafas saat melihatnya. Arthas mendengus dan menyerang lebih dulu. Namun, dia membenci Xiao Yu, dan pedangnya diambil. Ganarolk juga menyerang dengan kecepatan penuh. Dua dan lambat, teriak Hammurabi. Dia berada di belakang mereka, mengulurkan kedua tangan, dan meraih punggung mereka. Keduanya terpaksa berhenti. Hammurabi memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin diserang secara kebetulan dan akan terbunuh dalam satu pukulan. Oleh karena itu, keduanya relatif lebih khawatir tentang Hammurabi. Hammurabi, apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Asas. Harta karun, kita punya andil di antara penonton, kata Hammurabi sambil tersenyum. Asas mencibir, dia memusuhi kita, dan tentu saja barang-barangnya milik kita. Benar sekali, Ganarolk setuju. Keduanya melihat kebebasan Xiao Yu untuk masuk dan meninggalkan area terlarang orang mati. Ketika mereka ingin datang, Xiao Yu pasti memiliki banyak harta karun di tangannya dan tentu saja tidak ingin membagi-baginya dengan Hammurabi. Hammurabi berkata dengan enteng, menurutku lebih baik dibagi rata. Bagaimanapun, tempat ini adalah iblisku. Bagaimanapun, semuanya seharusnya milik iblisku. Senjata para penguasa iblis neraka telah menghunus senjata mereka dan mengepung para penguasa para malaikat dan para dewa. Keempat penguasa jiwa putih di alam umur panjang datang ke belakang Hammurabi untuk membentuk konfrontasi. Baru kemudian kedua pihak yang bekerja sama secara intim, dan demi keuntungan, segera hancur berantakan dan menjadi musuh melihat tindakan Hammurabi. Wajah Asas dan Ganarolk menjadi sangat sulit untuk dilihat, mereka juga menyadari pikiran Hammurabi. Bagaimana kamu ingin membagikannya? Asas mengerang.
Hammurabi berkata sambil tersenyum, pertama-tama, pedang jiwa itu milikku. Aku ingin mengambil hal yang sama di cincin luar angkasa orang ini terlebih dahulu, dan kemudian membagi yang lain. Haha, Arthas dan Gana Lorgue tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon yang paling konyol. Gana Rolger mencibir, Hammurabi, kamu tidak bermimpi, dan kamu ingin mengambil dua hal yang paling berharga. Itu benar-benar konyol. Bagaimana kita bisa setuju? Jangan berkhayal. Tidak, tidak, kamu salah. Aku tidak berkhayal. Aku harus bisa berhasil, kata Hammurabi sambil tersenyum. Benarkah? Asas mencibir, sayap di belakangnya tiba-tiba bergetar. Siu, 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 siu. 4 bulu seputih salju tiba-tiba meledak dari atas sayap, sementara Asas dan Gana Roger menembak pada saat yang sama, tinju mereka menghantam Hammurabi. Langkah ini jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Hammurabi diserang bersama oleh keduanya, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan yang lain, tetapi hanya bisa melawan secara pasif. 4 master jiwa putih yang berdiri di belakang Hammurabi juga menembak. Kekuatan mereka lebih rendah dari Asas, tetapi mereka tidak dapat diatasi. Keempatnya menyerang pada saat yang sama. Tetapi ketika senjata mereka bertemu dengan keempat bulu itu, mereka menemukan bahwa bulu itu ternyata ilusi, dan pedang itu terpotong seolah-olah telah membunuh udara. Pada saat keempatnya terkejut, bulu ilusi itu segera menyatu. Pu, 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 pu. Keempat master itu terbunuh oleh bulu. Hanya sekejap mata sebelum dan sesudahnya, keempat master yang dapat membantu Hammurabi bertarung habis-habisan, sehingga Hammurabi jatuh ke dalam situasi dua master yang bertarung sendirian. Oh, baik Asas dan Gana Lorgue berjuang melawan tinju Hammurabi. Ketiga pria dengan kekuatan yang sama dan keduanya bergabung untuk mematahkan lengan Hammurabi hampir dalam satu klik, organ-organ dalamnya terguncang, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dengan satu pukulan, keduanya mengikuti. Mereka tidak memberi Hammurabi sedikit pun kesempatan, dan pada saat yang sama, kobaran api meletus di Gana Roge. Semuanya adalah api tingkat lanjut. Bulu-bulu di belakang Asas berkilauan dengan cahaya putih susu, dan dua kekuatan di udara bertumpang tindih, membentuk Excalibur merah tua yang meledak. Keduanya saling serang, yang merupakan pembunuh fatal bagi master berikutnya di alam umur panjang. Ledakan, mereka sendiri dapat membunuh para master berikutnya di alam umur panjang. Bersama-sama, mereka dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Dalam satu pukulan, ada 7 iblis di alam umur panjang. Banyak master Xuanzun terbunuh dengan pembom. Kekuatan master iblis, yang awalnya menduduki jumlah orang tiba-tiba menurun tajam. Dengan cara ini, jumlah kedua belah pihak serupa, dan para dewa hanya 30 lebih sedikit dari yang lain, tetapi jelas ada lebih banyak master di alam umur panjang, dan tarik-menarik segera terbentuk. Tidak ada yang dapat membantu siapapun, dan Asas dan Gana Rolg Hammurabi ditekan. Begitu Hammurabi terbunuh, pihak iblis pasti akan mengalami nasib dikepung. Kalian siap? Hammurabi mundur dengan cepat, berteriak pada saat yang sama. Asas mencibir, ketika kami menghadapi Anda, kami mulai mempelajari cara memusnahkan Anda. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda hidup? Oke, ini yang Anda minta, kata Hammurabi, saya juga siap. Aku tidak melihat bagaimana dia bergerak, dan cahaya sihir yang menyilaukan muncul di belakangnya. Asas dan Gana Lorgue tiba-tiba berhenti dan mengawasi dengan waspada. Tidak peduli bagaimana cahaya sihir itu menyala, tidak ada gerakan. Kamu mempermainkan kami. Arthas marah. Bodoh. Hammurabi mencibir, aku baru saja menghapuskan kekuatan yang menghalangi Dark Thunder Guard. Sekarang Dark Thunder Guard telah terbunuh dan mereka akan segera datang ke sini. Wajah Asas tiba-tiba berubah, dan berkata, apakah kamu tidak takut dibunuh oleh Thunder Guard? Haha tertawa, Hammurabi berkata, tentu saja aku tidak takut. Aku tidak memberitahumu tentang kelemahan sebenarnya dari Thunder, dan ada jalan keluar di sini. Ekspor, di bawah mata Xiao Yu, dia tidak menemukan apa yang disebut jalan keluar. Pada saat ini, dia melihat sekeliling lagi, dan menemukan bahwa ketika dia pertama kali masuk, dia melihat semua ilusi. Posisinya saat ini adalah puncak gunung, tetapi tidak sesederhana yang terlihat, dan dia masih di dalam nekropolis. Di dalam, kalau begitu kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Kata asasin, aku sudah mati dan menarikmu kembali. Kata Hammurabi dingin, mulut Xiao Yu tersenyum. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk maju.
Jika tempat ini adalah area terlarang Necroman yang sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa itu sesederhana sekarang, yaitu, ada naga tulang dan pedang roh tulang. Keduanya sedikit berhubungan dengan Necroman, tetapi mereka tidak terlalu besar, jadi area terlarang yang sebenarnya dari ras roh pasti bukan area ini. Jadi dia harus bekerja sama dengan Hammurabi untuk menemukan apa yang disebut pintu keluar, dan ada kemungkinan untuk memasuki tempat di mana Necromancer sejati benar-benar terlarang. Elder Hammurabi, saya rasa Anda tidak harus mati, kita bisa bergandengan tangan, dan kita bisa menyeret Thunder untuk datang. Xiaoyu tersenyum. Begitu dia berbicara, ketiganya terkejut pada saat yang sama, dan berbalik, menatapnya dengan waspada. Xiaoyu berdiri, membawa pedang roh tulang, dan tidak memantul dari debu. Dia sangat jelas bahwa begitu debu disingkirkan untuk mengungkapkan warna aslinya, dia mungkin berada dalam dilema. Dalam hal ini, keluhan kedua belah pihak dapat digunakan. Siapa kamu? Seru Hammurabi. Xiaoyu berkata, aku memiliki sedikit darah Necromancer, dan aku juga anggota dunia neraka. Oh, itu hebat. Hammurabi bersorak gembira. Asas dan Ganalor gue tiba-tiba berbalik. Keduanya telah bermain melawan Xiaoyu. Meskipun mereka merasa bahwa Xiaoyu jauh lebih tidak mampu, mereka setidaknya dapat melibatkan salah satu dari mereka dan menunda waktu. Tuan, Hammurabi sedang merencanakan sesuatu terhadap pedang roh tulangmu dan harta karun di cincin angkasa. Jika kau membantunya, kau akan membiarkan Dark Thunder datang dan membunuh kita, dan kau akan menjadi Hammurabi. Domba itu menunggu untuk disembelih, dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Hanya ketika kita bergabung untuk membunuh Hammurabi, melawan Dark Thunder Guard, dan menemukan jalan keluar, kita akan memiliki kesempatan, kata Asas. Aku hanya tidak ingin kalian berdua mengambil harta karun di tangan saudara ini. Kau tidak ingin menyemburkan darah. Kalian berdualah yang benar-benar ingin mengambil harta karun saudara ini, balas Hammurabi. Asas mengejek, ini konyol, ini konyol. Jika kau begitu baik, mengapa kau mengatakan bahwa kau menginginkan pedang dari tulang dan roh, lalu memilih harta karun dari cincin angkasanya dan kemudian membaginya secara merata? Ganalor gue juga berkata, Tuan, tolong jangan katakan apa-apa lagi. Apakah menurutmu dia tidak akan tahu jika dia hanya memiliki pedang tulang ini? Selama kita tidak menahannya, dia akan merampoknya. Yaitu, pedang roh tulang. Siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah senjata tingkat Tongtian? Bahkan jika kehilangan rohnya, itu juga merupakan pedang tingkat Tongtian semu. Pedang ilahi, sangat kuat, yang telah berjuang untuk harta karun tertinggi dari raksasa yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tidak keberatan? Kata Asas. Mendengarkan kata-kata mereka, Xiaoyu juga menunjukkan perenungan. Hammurabi merasa cemas ketika dia melihat ini, dan dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Pada saat inilah Asas dan Ganalor gue saling memandang dan bergegas keluar. Mereka tidak menyerang Hammurabi, tetapi mengunci Xiaoyu. Mereka semua pernah bermain melawan Xiaoyu. Dalam penilaian mereka, Xiaoyu hampir tidak dapat menjerat mereka, tetapi siapapun yang menembak dengan putus asa dapat membunuhnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika dia menyerang dengan kedua tangan, dia pasti bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuh, jadi jangan khawatir dia akan bergabung dengan Hammurabi. Keduanya menyerang dengan kekuatan penuh, dan kecepatan mereka juga menurun. Suku malaikat, Asas, jelas selangkah lebih cepat, ketika dia mengayunkan tangannya. Dia mendatangi Xiaoyu, tinjunya juga menghantam dengan ganas. Senyum termenung tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyu yang sedang termenung. Dia sengaja berpura-pura merayu keduanya dengan kontemplasi. Sikat, pedang roh tulang menyapu ke atas, kekuatan tempur Xiaoyu melonjak ke pedang, dan pedang itu segera meledak menjadi pedang sepanjang 10 meter. Ah! Asas berteriak dan buru-buru menutup tinjunya. Dia masih lambat, dan garis darah ditarik di punggung tangannya oleh pedang roh tulang. Dipaksa kembali dari Asas, Xiaoyu, yang berdiri diam, bergerak maju secara miring, dan pedang roh tulang juga menunjuk ke depan Ganalor gue. Pedang sepanjang 10 meter itu bergetar, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan di tempat ini. Meskipun tombak Ganalor gue panjangnya jauh dari 10 meter. Mereka yang dipaksa oleh gas pedang hanya dapat diblokir oleh senjata. Klik. Tombak itu dipotong oleh roh pedang-pedang roh tulang, dan itu bahkan tidak perlu disentuh oleh bilah tajam. Dari sini kita dapat melihat betapa tajamnya pedang spiritual tulang. Bahkan dengan pedang,
ia menggores palung darah sepanjang setengah meter di dada Roge dari Gana. Ini juga merupakan reaksi cepat dari Rauk dari Gana, dan ia mundur dengan cepat, jika tidak, ia akan menjadi seperti pizza. Belum, teriak Xiaoyu. Ia sendiri menerkam Gana Lorgue dengan pedangnya. Hamorat terbangun seperti mimpi, dan membantai Asas. Menderita cedera serius, Gana Lol hampir sekarat. Xiaoyu memanfaatkan kesempatan itu dan menyapu lusinan pedang berturut-turut. Gana Lol mengalahkannya dan gagal, tidak memberinya kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya. Sangat sulit untuk mengangkatnya, dan cederanya sangat serius. Ia menggerakkan lukanya dengan sedikit gerakan, dan ia menyeringai kesakitan. Ia lebih kuat dari Xiaoyu, tetapi diteriaki oleh Xiaoyu, meninggalkan banyak luka di tubuhnya dibandingkan dengan pertarungan dengan Gana. Lorgue, Xiaoyu adalah kekuatan jiwa ungu di puncak Xuanzun. Saat itu, dia jelas lebih rendah darinya. Namun sekarang Xiaoyu telah mencapai puncak alam jiwa putih Xuanzun, yang telah meningkat 4 atau 5 kali lipat. Yang lebih penting, kekuatan tempurnya juga telah meningkat dari 13 kali lipat kekuatan tempur menjadi 15 kali lipat. Hal ini membuat efektivitas tempur Xiaoyu melambung tinggi. Meski begitu, jika itu adalah pertarungan yang adil, bahkan jika Xiaoyu memiliki Excalibur, sangat sulit untuk mempertahankan level seri bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bertarung teratas. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Serangan berturut-turut tidak memberi lawan kesempatan untuk melawan, yang membuatnya mendominasi angin. Dapat dikatakan bahwa dia mampu menekan lawan kali ini, hanya untuk memainkan peran kunci dalam berpura-pura ragu. Itu juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, strategi lebih penting. Bayangan pedang beterbangan, udara pedang vertikal dan horizontal. Untuk sementara waktu, di ruang yang sangat luas ini, cahaya dan bayangan pedang roh tulang terbang melintasi langit, berlapis-lapis seperti lautan pedang yang ditumpangkan, menutupi Gana Roge, membuatnya tidak dapat menghindar, apalagi sempat menyembuhkan lukanya, hanya pertahanan pasif. Papa, tombak-tombak itu terpisah, membentuk perlawanan senjata ganda. Namun, setiap kali senjata ganda bertemu dengan pedang roh tulang, itu segera ditakdirkan untuk dipotong. Setelah lebih dari 10 pedang berturut-turut, senjata ganda itu dipotong menjadi puluhan bagian, dan hanya tangan yang tersisa. Aku bertarung denganmu. Gana Lorgue yang marah menyaksikan situasi semakin buruk, jadi mungkin nasibnya terbunuh. Terlepas dari bahayanya, dia menghantamkan tinju ke bayangan pedang. Dengan tinju, dia mampu menentukan peluang. Dia dapat memukul Xiaoyu di tengah tangannya, memegang pergelangan tangan pedang roh tulang, dan menjatuhkan Excaliburnya ke udara. Begitu dia menembak, luka di dadanya robek, dan Gana Rolk yang terluka mengeluarkan suara teredam, darah mengalir, dan dia menahan rasa sakit dan menyerang dengan ganas. Tidak bisa, Xiaoyu terdengar menghina, versi yang ditingkatkan seperti listrik. Jika Xiaoyu dapat bersaing dengan mereka, ketergantungan terbesarnya adalah kecepatan. Pada kecepatan yang dia tunjukkan saat ini, karena peningkatan kekuatan tempur, tentu saja akan ada berkah. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk membiarkan Asas dan orang-orang burung bersayap lainnya mengagumi angin. Sikat, Gana Rolk gagal meninju. Tidak bagus. Sebelum dia berhasil, Gana Rolk tahu bahwa itu akan menjadi buruk, dan dia buru-buru berbalik untuk melindungi dirinya sendiri. Aku di sini. Gana Luoge tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyu ternyata adalah seorang yang bergoyang dan tidak bergerak sama sekali. Tetapi dia dengan cepat mundur untuk melindungi, dan tiba-tiba memperlihatkan punggungnya. Asas selamatkan aku, gerutu Gana Rolger. Dia melompat keluar dengan putus asa. Xiaoyu menebas balik dengan ganas dengan pedang. Sasaran pedang ini adalah leher Gana Roge, untuk memenggal kepalanya. Keadaan umur panjang ini adalah penyatuan jiwa dan tubuh. Setelah leher terpotong, jiwa mengikuti kehancuran dan kematian abadi. Dalam menghadapi kematian, Gana Lorgue juga maju lurus, seperti orang gila. Saya berharap dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Asas yang bertarung dengan Hamorat dipaksa mundur Hamorat dengan tinjunya, sayapnya berkibar di belakangnya, dan bulu-bulu langit mengeluarkan suara siulan yang tajam. Kapan? Bulu-bulu langit mengembun bersama untuk membentuk pedang panjang berbulu, yang menghantam wajah Excalibur roh tulang. Dengan tabrakan seperti itu, pedang Xiaoyu meleset. Awalnya itu tersapu, dan kekuatan itu menghantamnya, dan itu bergerak dari bawah ke bawah. Puff! Dengan pedang, nyawa Gana Rolk terselamatkan,
tetapi telinga kirinya terputus dan berubah menjadi buruk. Xiaoyu bereaksi cepat dan mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan menendang. Oh, kaki itu tepat di pantat Ganalor gue, dan dia seperti bola meriam yang meledak, dan dia menghantam ke depan dengan setrum. Yah, keterampilan kepala besi Ganaloge juga cukup bagus, dan sekaligus, lebih dari selusin orang tersingkir dan terbang ke kiri dan kanan, dan menghantam pintu masuk. Pada saat yang sama, dua penjaga Dark Thunder menyerbu masuk dan dihancurkan oleh Ganalor gue. Dark Thunder Guard meledak, dan kekuatan guntur dan kilat mereka dan kilat hitam di mata mereka dengan cepat bergabung dan terbang langsung ke langit. Ganaloge, pusing, tidak menanggapi, tetapi ketika dia melihat Dark Thunder Guard, dia memikirkannya dan melarikan diri. Terlepas dari itu, dia tiba-tiba melayang pergi. Begitu dia menghindar, dia melihat guntur petir yang pekat menyerbu masuk dari lorong. Para penguasa dua alam dewa dan kekuatan dunia iblis yang sebelumnya telah membantai segera menghentikan pertempuran, dan membantai dengan pengawal guntur kegelapan masing-masing, dan dengan cepat mundur. Dalam hal ini, pertempuran antara Hammurabi dan Asas juga terpaksa dihentikan. Hanya mereka berdua yang membunuh si mata merah, dan mereka tahu gencatan senjata. Begitu Hammurabi mengguncang tubuhnya, dia maju, dan semburan cahaya sihir meledak ke tanah. Ruang besar ini segera berguncang. Aku melihat retakan melingkar di ruang seluas lebih dari 300 meter persegi yang berpusat pada lokasi pedang roh Fang Cai di zona tengah, dan cahaya hitam meledak keluar dari retakan dan membungkus kerumunan. Yah, bagi cahaya hitam ini, pengawal guntur gelap itu bahkan tidak peduli. Mereka hanya terkejut, mengenai cahaya hitam itu, tubuh mereka langsung berubah menjadi abu terbang, kekuatan angin dan petir hitam bergabung ke ketinggian. Tidak peduli seberapa kuat pengawal guntur gelap itu, bahkan jika itu berada di ranah umur panjang, itu juga merupakan takdir untuk dimusnahkan. Xiaoyu melihat semua ini, dan diam-diam menilai bahwa dia benar. Alasan mengapa Hammurabi memimpin orang-orang ke sini tidak terkatakan. Melihat tindakannya yang telah dipersiapkan, dia tahu bahwa semuanya ada dalam perhitungannya. Cina tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Hammurabi. Pengawal guntur gelap yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Sampai sejauh mana, sinar gelap yang berubah menjadi abu terbang telah meninggalkan hampir 1 meter debu, dan abu terbang yang ditinggalkan oleh sinar gelap itu hampir dapat diabaikan. Penjaga petir kegelapan Tuntian, benar-benar di sini, semuanya hati-hati. Para penguasa suku malaikat dan suku pemeran dewa segera berseru. Mereka mundur dan membuat peringatan. Xiaoyu memperhatikan bahwa ada seringai di sudut mulut Hammurabi, dan dia bahkan tidak melihat dewa petir dari langit surgawi. Dia tampaknya tahu bahwa nasib mereka sama. Benar saja, penjaga petir kegelapan tingkat Tongtian ini berubah menjadi abu terbang begitu bertemu Guang. Ini adalah cahaya Wan Kean Lei Wei. Hati Xiaoyu juga mengamati kekosongan yang diserbu oleh kekuatan angin dan guntur dan kilat gelap, dan berkumpul di langit berbintang yang tak terbatas. Pada saat ini, dia menyadari bahwa apa yang telah dia lihat sebelumnya benar-benar ilusi, yaitu, seseorang hadir. Membentuk ilusi, hanya hatinya yang melihat tempat di mana kekuatan angin dan guntur dan kilat gelap berkumpul, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Adik laki-laki, Hammurabi mendekat. Xiaoyu tersenyum acuh, tak acuh, dan berkata, apa yang diperintahkan para tetua? Aku ingin tahu apakah adik laki-laki itu bersedia mengembalikan pedang roh tulang kepadaku. Kata Hammurabi, tukar-menukar, aku tidak tahu apa yang digunakan para tetua untuk bertukar. Xiaoyu menganggapnya konyol. Ini adalah prajurit dewa tingkat kuasi. Selama kamu menemukan instrumen yang cocok, itu adalah untuk kembali ke prajurit dewa tingkat Surgatong. Tentu saja, kamu harus menemukan instrumen yang cocok. Itu 10 kali lebih sulit daripada menemukan prajurit surgawi tingkat kuasi, tetapi tidak ada yang bisa ditukar dengan prajurit seperti itu sendirian. Hammurabi tersenyum dan berkata, hidupmu. Ancaman, ini adalah ancaman. Xiaoyu tidak terkejut atau takut, dan masih sangat lesu. Dia telah mempertimbangkan momen ini sejak lama, dan alasan dia membantu Hammurabi adalah karena dia tidak ingin dia mati, sehingga dia akan kehilangan jiwanya. Peluang untuk harta karun sejati di klan. Hidupku, kamu belum memiliki kemampuan itu. Xiaoyu berkata dengan ringan. Hammurabi tertawa, aku benar-benar sulit melakukannya, tetapi dia bisa. Dia berbicara, menunjuk dengan jarinya ke ketinggian, dan menarik banyak orang untuk melihat.
Dia melihat sekeliling dan menyembuhkan Gana Lorgue. Asas, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kop surat yang dikirim oleh para tetua dunia iblisku bersaing untuk mendapatkan sayap Lei Yuntian? Lucu, kau terlalu meremehkan kekuatan iblisku, mereka memberiku Dark Thunder Guard. Akibatnya, seseorang mengambil inisiatif untuk mengirim petir emas, dan bahkan berjuang untuk mengirim kekuatan yang dekat dengan angin suci, dan kemudian bekerja sama dengan roh-roh jahat. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk menyempurnakan Dark Thunder Guard? Otot-otot wajah Asas berkedut. Mereka pintar dan yang lainnya tidak bodoh. Semua orang saling menghitung, tetapi rencana Asas dihancurkan oleh Xiaoyu. Million Dark Thunder Guard, hidupkan kembali Necromancer. Hammurabi tertawa. Di tengah tawa, gemuruh datang dari udara. Sebuah patung besar jatuh dari langit. Kekuatan guntur dan kilat serta petir gelap diserap oleh patung itu. Setelah mendapatkan banyak kekuatan, patung itu mulai mundur ke keadaan batu dan memulihkan sedikit daging. An Leiwei juga benar-benar menghilang, dan semuanya mati di depan Nau Guang. Melihat patung itu, tingginya hanya sekitar 1,7 meter. Sungguh menakjubkan, seperti orang sungguhan, ditutupi dengan lapisan baju besi misterius. Pada saat ini, amarahnya berangsur-angsur pulih sedikit, dan momentum agung melonjak. Momentum ini sendiri membuat Xiaoyu, Hammurabi, Asas, Gana Lorgue, dan yang lainnya terus mundur. Dan momentum ini meluas dengan cepat. Raja Iblis Enam Jari, dia adalah Iblis Enam Jari. Bagaimana mungkin dia belum mati? Melihat patung aneh ini berubah menjadi orang sungguhan, itu sangat mengejutkan. Ketika Asas dan Gana Rolk melihat tangan kanan mereka memiliki 6 jari, kepala mereka hampir meledak karena dengungan, dan mereka mundur dengan cepat tanpa wajah, bahkan dua master klan malaikat pun ketakutan dan tercengang di tempat. Xiaoyu terkejut ketika mendengar Iblis 6 jari. Ini adalah raksasa super yang berada di alam 3 alam dan berani melawan Iblis Raja Iblis berjari 6, salah satu raksasa teratas di zaman Iblis, sangat jarang pada saat itu yang berani melawan Iblis. Meskipun pada akhirnya dia dikalahkan, dia membiarkan Iblis membunuhnya. Karena alasan ini, dia meninggalkan reputasi abadi. Itu dianggap sebagai yang paling menjanjikan untuk melintasi alam raksasa setelah orang pertama Wang Zhongwang, Fang Junyu. Dalam menghadapi iblis, tidak ada raksasa yang berani bertarung sendirian, dapat bergabung dengan kekuatan 3 atau 4 orang, dan akhirnya lolos dari kehidupan. Mereka, semuanya dapat menjadi momen kekuatan besar, ini sendirian, untuk melawan iblis, bertarung 3 hari 3 malam, dan akhirnya mengalahkan utara dengan satu gerakan melukai setan langit dan tidak dapat membunuhnya. Setan itu pernah berkata bahwa dia bisa mengancamnya. Di antara 3 alam, hanya ada 3 orang, satu adalah Kaisar Kuno, yang keenam adalah raksasa keenam dari dunia neraka, dan yang lainnya adalah Raja Iblis berjari 6. Adapun pohon psikis kuno, iblis mengabaikannya secara langsung, dan tidak diketahui apakah pohon psikis kuno itu tahu cara menyembunyikan kekuatannya, atau apakah itu benar-benar lemah. Mereka yang begitu dihormati oleh iblis bertanya siapa yang tidak takut. Begitu Raja Iblis 6 jari dibangkitkan, saya khawatir dia dapat menyapu 5 raksasa para dewa sendirian. Xiaoyu secara alami merasa sedikit takut padanya. Dia hampir tanpa sadar melepaskan boneka raksasa itu, mengambil langkah ke depan dan membunuhnya. Tetapi melalui batu giok jiwa, Xiaoyu menemukan bahwa iblis 6 jari itu sangat kuat, tetapi kekuatannya telah berkurang tajam ke tingkat-tingkat Tongtian, dan bahkan setengah raksasa belum mencapainya, dan jiwanya masih ungu. Poin terpenting adalah, jiwa iblis 6 jari sangat redup, seolah-olah itu adalah garis bibit lampu, itu dapat padam dan hilang kapan saja. Bisakah iblis 6 jari seperti itu mengancamnya? Jelas tidak mungkin. Tubuh yang seperti batu itu dengan cepat memulihkan penampilan fisiknya, sangat lambat, dan Xiaoyu samar-samar dapat melihat bahwa organ-organ dalamnya, meridian, dan darahnya telah berubah menjadi batu, jadi untuk memulihkan sepenuhnya keadaan manusia, setidaknya dia juga membutuhkan waktu 1 atau 2 jam. Saat kulitnya yang seperti batu kembali normal, aliran kejahatan mulai keluar dari tubuhnya, dan momentum yang kuat menekan ke sekelilingnya. Roh jahat itu tidak berpengaruh pada Xiaoyu. Tetapi bagi yang lain, itu mengerikan. Bahkan para master tingkat atas pun takut, belum lagi yang terkuat tidak lebih dari master di alam umur panjang, dan itu bahkan lebih tak tertahankan. Udara ganas yang tebal membentuk angin kencang di sekitar iblis berjari 6 itu. Debu di tubuh Xiaoyu tertiup bersih sekaligus, memperlihatkan warna aslinya.
Dia adalah Xiaoyu. Seorang ahli selebritas malaikat yang berdiri di dekat Xiaoyu melihat wajah asli Xiaoyu, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan luar biasa. Sikat, Xiaoyu menyapu backhandnya dan membunuh master klan hari itu. Yang lain juga surut ke kiri dan kanan. Itu kamu? Tidak heran kamu tidak takut dengan ancamanku, kata Hammurabi dengan heran. Xiaoyu mengangkat bahu dan mengabaikannya. Haha, Asas tertawa tiba-tiba. Hammurabi, kami mencoba yang terbaik untuk saling menghitung, tetapi hasilnya adalah bibrida murahan di dunia manusia. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini murahan? Bunuh dia. Hammurabi berkicau. Baiklah, bunuh Xiaoyu dulu, lalu bagikan harta karun di tangannya. Asas menyorotkan matanya lurus. 3 kata Xiaoyu juga berarti bahwa pedang bulan jatuh, pedang roh tulang, cincin guntur, dan banyak hal baik lainnya membuatnya bersemangat untuk mengambil inisiatif. Hanya Ganarolk yang terluka parah yang sadar. Dia dibantu oleh Asas, dan luka-lukanya menghilang, tetapi rasa sakitnya masih ada. Ganarolge berkata, tidak, Xiaoyu ini dapat datang dan pergi dengan bebas di area terlarang orang mati, belum tentu takut pada roh jahat. Kami di sini, tetapi mungkin dianiaya oleh roh kejahatan. Petik 2. Pergi dulu, tinggalkan dia di sini. Hammurabi menyeringai dan melambaikan tangan. Ketika cahaya ajaib membubung ke langit, aku melihat kehampaan, dan tiba-tiba terdengar suara renyah, seolah-olah kaca pecah. Sebuah lorong yang dapat menampung 2 orang pada saat yang sama muncul. Melihat keluar melalui pintu keluar ini, matahari yang terik sedang menuju ke atas, di mana langit berbintang sebelumnya. Semuanya adalah ilusi. Hammurabi bergegas keluar terlebih dahulu. Asas dan Ganarolge mengikuti di belakang. Setelah ketiganya bergegas keluar, mereka segera menjaga pintu keluar. Jika Xiaoyu ingin keluar, halangi dia. Tenang, aku tidak akan keluar. Xiaoyu menyeringai dan melambaikan tangan kepada ketiganya. Belum lagi ada raksasa yang tidak takut dengan raksasa yang katanya dulunya tak terkalahkan yang sudah setengah mati, si iblis berjari 6. Kalaupun dia tidak memilikinya, kalau mau pergi, dia harus pergi lebih awal, dan tidak perlu repot-repot seperti itu. Para iblis, tuan para malaikat, dan para dewa suku itu melarikan diri. Mereka semua pergi di sepanjang lorong. Haha, Xiaoyu, apakah menurutmu seni tanahmu bisa pergi? Katakan padamu, Tuan Raja Iblis berjari 6 telah bangkit sebelum aku memberitahunya bahwa kau memiliki pisau sihir tingkat surgawi di tangannya. Dia sudah tertarik, Tuan Raja Iblis. Lakukan sendiri, kau akan mati. Hammurabi tertawa. Asas dan Ganarolge mengubah wajah mereka. Kalau begitu, bukankah mereka juga berharap mendapatkan sesuatu? Keduanya saling memandang, mencari tahu apa yang harus dilakukan. Pintu keluar juga cepat tertutup dan tertutup lagi. Pada saat ini, melihat ke langit, masih langit malam yang dihiasi bintang-bintang, masih ilusi. Raja Iblis 6 jari, Xiaoyu berkata dengan ringan. Ada cahaya listrik gelap di wajah Iblis 6 jari, dan lapisan angin dan guntur. Setelah dia lewat, matanya perlahan terbuka. Itu adalah sepasang mata ajaib yang dalam yang tampaknya melelehkan semua yang ada di dunia. Tampaknya dapat melihat melalui segalanya, dan hidungnya memiliki napas yang lemah, mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara lembut. Perubahan terbesar adalah bahwa momentum dari Iblis 6 jari itu gelisah, dan itu bahkan lebih besar, tetapi itu masih tingkat surga. Aku merasakan kekuatan di tubuhmu yang akan memungkinkanku untuk kembali ke atas dan bahkan mencapai tingkat iblis. Berikan padaku, dan tunduk padaku, kamu akan memiliki kesempatan keabadian, jika tidak, mati. Tidak ada emosi dalam suara itu, dan ada perasaan dingin. Jika tidak ada raksasa, Xiaoyu tidak akan berani menghadapinya. Apakah kamu ingin tahu kekuatan apa itu? Apakah itu sepadan dengan risikonya? Xiaoyu berkata dengan tenang. Sikap acuh tak acuh ini membuat junior iblis 6 jari itu tercengang. Bagaimanapun, dia telah tertidur selama hampir 2 juta tahun, dan kepalanya tidak sejernih sebelumnya, dan butuh waktu untuk mengembalikan kepekaannya yang dulu. Kekuatan apa? Iblis 6 jari secara alami mengetahui situasinya saat ini, dan merasa bahwa kekuatan Xiaoyu benar-benar mengerikan. Jika dia tidak mengetahuinya dan merebutnya dengan paksa, dia benar-benar bisa mati. Xiaoyu berkata, katakan padamu bahwa kamu bisa, tetapi kamu harus memberitahuku apakah kebangkitanmu dari kematian telah membantumu melakukannya. Pada akhirnya,
Neraka telah membuat patung untuk beberapa raksasa di alam iblis neraka, dan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali setelah kematian. Iblis enam jari mengerutkan kening. Ketika ditanya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dan dia sedikit jijik. Tianmo hanya tidak ingin aku mati. Dia tidak memiliki lawan di masa depan. Dia membantu Raja Guntur untuk menyelamatkan kesempatan kebangkitan setelah kematian, dan kemudian menggunakan harta tambahan di tubuhku. Jalan setan enam jari. Tidak heran, tidak seperti Raja Guntur, emosinya hanyalah sedikit residu yang digunakan dalam tubuh iblis enam jari, jadi sangat sulit untuk dibangkitkan, dan kekuatannya juga sangat berkurang. Xiao Yu merasa tenang. Jika ada yang disebut patung di mana-mana, bukankah akan segera lahir banyak raksasa di neraka iblis? Itulah hal yang tidak ingin dilihat Xiao Yu. Untungnya, hanya ada dua. Satu hancur. Sisanya ini juga akan segera hidup. Kekuatan apa yang ada di tubuhmu? Iblis berjari enam melihat bahwa Xiao Yu tidak menjawab pertanyaannya sendiri, dan bersenandung dingin. Momentum yang agung bahkan lebih luar biasa, dan roh jahat yang kental berkumpul dengan cepat. Jangan khawatir, kataku. Xiao Yu tersenyum. Kemudian paksaan itu menghilang, dan roh jahat itu masih mengelilinginya. Iblis berjari enam menatap Xiao Yu dengan dingin. Matanya sangat tajam, seolah-olah dua pedang tajam akan menembusnya. Tatapan itu saja membuat Xiao Yu merasa seperti pedang. Aku pikir kamu bisa kembali, karena kamu mendapatkan kekuatan angin dan guntur dan kilat gelap. Dari kedua kekuatan ini, dalam analisis terakhir, kekuatan guntur dan kilat memainkan peran yang lebih penting, jadi kupikir yang ada di tanganku yang dapat membangkitkan minatmu adalah guntur setengah dewa. Kata Xiao Yu, guntur setengah dewa. Monster berjari enam, yang selalu tenang, tidak dapat mengendalikan suasana hatinya dan berteriak. Dia adalah leluhur guntur dan kilat, dan secara alami tahu apa arti guntur setengah dewa. Selama dia mengendalikan dewa guntur, itu adalah musuh yang tak terkalahkan dari tiga alam. Ya, dewa guntur. Xiao Yu sengaja mendesak momentum untuk membuat posisi dantian transparan, memungkinkan orang untuk melihat keberadaan dewa guntur melalui mata telanjang. Demigod guntur, mata iblis berjari enam semuanya berwarna hijau, dan aku tidak memikirkannya. Aku segera menyerahkan tubuh yang telah disimpan selama 2 juta tahun, dan sebuah jiwa pecah dan bergegas langsung ke Xiao Yu. Dia ingin membawa pulang. Selama tubuh Xiao Yu ditangkap, Dewa Guntur dapat dipegang di tangannya. Di hadapan Dewa Guntur, bagi iblis berjari enam, semuanya dapat ditinggalkan, bahkan jika itu mungkin memiliki makna yang luar biasa baginya, dan ontologi yang memiliki efek luar biasa dapat ditinggalkan. Membunuh jiwa, Xiao Yu menyeringai. Dia dulu berpikir bahwa dia menggunakan raksasa untuk menamparnya. Sekarang tidak apa-apa, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Jiwa iblis berjari enam itu langsung menyerbu dari alis Xiao Yu. Namun, saat menyerbu masuk, untuk menelan jiwa Xiao Yu, ia segera menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan kekuatan langit dan bumi yang dahsyat meledak. Sentuhan cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yu. Jiwa Tianwei Kaisar Iblis berjari enam Xiao Yu meledak dengan penuh semangat. Rangsangan jiwa Tianwei sangat sulit. Bahkan jika dirangsang, itu harus dilepaskan melalui mata pikiran, tetapi jiwa iblis berjari enam akan melahap jiwa ini. Secara alami, kekuatan jiwa Tianwei meledak. Jiwa iblis itu terkoyak. Jiwa yang hancur melayang keluar dan bersatu kembali di udara, tetapi itu sudah sangat lemah, dan kekuatannya bahkan tidak setinggi keadaan Xuanzun. Itu layak menjadi Raja Iblis berjari enam, yang memungkinkan iblis untuk cemburu pada raksasa 3 titik. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang dapat mencapai tingkat surga, menghadapi jiwa Tianwei Ku, dia masih bisa mati tanpa terkena, meninggalkan kekuatan jiwa tertentu. Tidak sederhana, tidak sederhana. Puji Xiao Yu. Jiwa iblis berjari enam sedikit gila. Awalnya menunggu selama 2 juta tahun, saya akhirnya menemukan kesempatan untuk kembali lagi. Saya tidak berharap untuk dijara oleh guntur dewa setengah dan menyerahkan daging aslinya. Hasilnya ternyata sangat tak tertahankan. Jiwa Tianwei, jiwa iblis enam jari menggertakkan giginya. Ya, aku punya 2 hal yang bisa kau nantikan, satu adalah dewa petir dan yang lainnya adalah jiwa Tianwei. Mana yang memancarkan kekuatan bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Sungguh konyol kau bahkan ingin mengambil tubuhku. Xiao Yu berkata dengan nada sinis. Jiwa roh iblis berjari enam hampir mati total, tetapi bagaimanapun juga,
dia telah melalui malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki hati yang dalam, mengetahui bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri. Bahkan jika kekuatan jiwa dikonsumsi begitu banyak, tubuh masih memiliki kekuatannya sendiri, dan masih bisa mengalahkan kekalahan dan mendapatkan vitalitas. Jadi dia mendengus dingin, dan mengubahnya menjadi pita yang melesat ke setidaknya batu yang menyusut di kulit, dan mengubahnya menjadi tubuh kulit manusia asli. Xiao Yu melihatnya dengan ringan dan tidak menghentikannya. Tatapannya terkunci pada cincin ruang yang dibawa oleh jari-jari iblis berjari 6. Bayi apa yang seharusnya disembunyikan di dalamnya? Iblis berjari 6 dapat melihatnya, dan itu benar-benar harta dunia. Saat memasuki tubuh, Pangeran Iblis berjari 6 itu segera mendesak kekuatan yang dapat dimobilisasi, dan sekaligus ada momentum kekerasan yang memancar, dan paksaan itu menuju ke Xiao Yu. Udara kesedihan yang tebal di sekelilingnya juga bergulung dengan keras, menghantam tubuh Xiao Yu. Xiao Yu tidak peduli jika dia membiarkan atmosfer jahat itu mengelilingi seluruh tubuhnya. Paksaan yang mengerikan itulah yang cukup untuk menindas alam Xuanzun dengan parah, dan Xiao Yu melepaskan raksasa itu. Oh, konfrontasi momentum yang sama. Ada celah besar di antara keduanya. Alam raksasa dapat ditentang oleh kekuatan yang baru saja menguras jiwa dan nyaris tak mampu memacu momentum bawah surga. Kesenjangan mereka adalah jarak antara gajah dan semut, yang tidak pada level yang sama. Setan berjari 6 yang tertindas itu menjerit, tubuhnya terbang melintasi, menabrak dinding gunung lebih dari 100 meter jauhnya, dan banyak retakan muncul di dinding gunung. Sikat, raksasa itu tertegun, datang ke Raja Iblis berjari 6, menginjak dada Raja Iblis berjari 6, tertindas, dia tidak bisa bergerak. Xiao Yu maju perlahan, berjongkok, dan berkata sambil tersenyum, setan berjari 6, karena aku tidak menghalangi kamu untuk memasuki tubuh, tentu saja ada dasar untuk itu, kamu tidak akan terhibur selama 2 juta tahun. Titan besar, setan berjari 6 menatap Xiao Yu tanpa melihat, hanya menatap Titan raksasa dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak berdaya untuk menyerang balik para raksasa. Melihat ini, Xiao Yu mengabaikannya, dan meraih cincin ruang yang diambil oleh iblis berjari 6. Dia lebih tertarik pada isinya. Jangan cemas, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Setan berjari 6 berkata dengan dingin. Begitu kata-katanya jatuh, sebuah kekuatan datang dari cincin luar angkasa. Xiao Yu buru-buru melemparkan cincin luar angkasa dan melihat cincin luar angkasa itu meledak. Menunggu waktu, roh memabukkan yang paling murni terpancar darinya. Setan berjari 6 bersenandung dingin, untuk memulihkan alam sesegera mungkin setelah kembali. Aku telah lama mengubah semua harta di cincin luar angkasa menjadi roh jahat yang paling murni. Karena aku tidak bisa hidup, tidakkah kau ingin mendapatkan roh-roh jahat itu? Apapun yang tidak bisa kau dapatkan, roh-roh jahat ini sudah cukup bagiku untuk menerobos alam yang ada. Xiao Yu bersenandung dingin. Kau hanya mendapatkan sedikit bulu. Setan berjari 6 selesai, menatap cangkul raksasa itu, diam, dan berhenti berbicara. Xiao Yu menatap setan berjari 6 itu, dan tidak berniat membunuhnya. Benda tua ini bukan raksasa biasa. Pasti ada sesuatu dalam ingatan di benaknya. Xiao Yu memerintahkan raksasa itu untuk mencari ingatan iblis berjari 6. Akibatnya, para raksasa tidak tahu apa-apa tentangnya. Xiao Yu terdiam beberapa saat. Kuilei adalah Kuilei, bagaimanapun juga, bukan manusia. Dia mengulurkan tangan dan ingin mengendalikan iblis berjari 6. Setelah menunggu untuk bertemu dengan Ruyan dan yang lainnya, dia mencari ingatan iblis berjari 6, tetapi ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh iblis berjari 6, dia menemukan bahwa tubuhnya membatu lagi. Saya memilih kematian dan menyerahkan kesempatan terakhir saya untuk bertahan hidup. Melihat tubuh dingin Raja Iblis berjari 6, Xiao Yu menghela nafas, tulang-tulang orang ini masih layak dihormati. Setan berjari 6 mati dengan sangat tuntas. Untuk memastikan bahwa itu tidak dapat dibangkitkan, Xiao Yu juga menghancurkan tubuh itu menjadi patung, hanya menyisakan sepasang baju besi lengkap. Setelah diperiksa, Xiao Yu memperkirakan bahwa baju besi ini seharusnya adalah kelas surgawi kuasotong, tetapi tampaknya agak menakutkan dalam hal berat, dan Xiao Yu tidak dapat menahannya. Lupakan saja, jadilah baju besi untukmu. Dengan pertahanannya, kamu seharusnya dapat meningkatkan efektivitas tempurmu. Xiao Yu melihat bahwa dia tidak cukup mampu sekarang,
dan akan sia-sia untuk menyimpannya, jadi boneka raksasa itu untuk sementara waktu berpakaian. Boneka raksasa itu menutupi baju besinya. Xiao Yu memikirkannya, dan untuk sementara waktu memberikan Excalibur roh tulang kepada kecebong raksasa untuk digunakan sebagai ganti kedua tulang itu. Kecebong raksasa seperti itu akan bergengsi. Excalibur roh tulang dan belatung lapis baja yang kelebihan berat badan. Oleh karena itu, belatung raksasa belum tentu kalah dalam menghadapi raksasa dengan jiwa ungu. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Yu tidak beruntung adalah bahwa Excalibur roh tulang harus diserahkan kepada Ruyan, dan dengan pedang naga, ia dapat mencapai Excalibur tingkat Tongtian, atau jenis yang sangat kuat. Hidup Xiao Ming lebih penting, maka belatung raksasa itu perlu menemukan sesuatu untuknya. Mengenakan kuilei raksasa sementara adalah Xiao Yu ke dalam cincin luar angkasa. Pertama-tama pastikan bahwa setelah dia meninggalkan tempat ini, pergi ke dunia iblis di kediaman Gunung Iblis, setelah membunuh sejumlah besar semi-raksasa, dan kemudian membuat rencana lain, mungkin dia dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk para raksasa. Xiao Yu memandangi roh-roh itu. Ini semua digunakan oleh iblis berjari 6 untuk memulihkan semangat inferioritas pada puncaknya. Jumlahnya mungkin hanya 1 juta, atau bahkan 1/1000, tetapi itu masih cukup untuk orang-orang seperti Xiao Yu. Dia mengeluarkan Mazmur dan istana Mazmur terbaik lagi. Berkat roh jahat, Xiao Yu berkultivasi di sini. Adapun Hamorat eksternal, Asas dan Ganalorgues memiliki ide dan metode, dia tidak akan bertanya, bahkan jika itu menarik semi-raksasa. Tujuannya kali ini adalah untuk masuk ke alam umur panjang. Jika Anda tidak mencapai keadaan umur panjang, Anda tidak akan pernah keluar. Di dalam latihan Xiao Yu dalam ayunan penuh, Master Iblis luar dan para dewa yang kuat berjaga-jaga, saling berhadapan, pandangan gugup. Kekuatan kedua belah pihak sekarang tidak seimbang. Kekuatan Hamorat jelas jauh lebih lemah. Dia benar-benar bertarung dan kehilangan lebih banyak daripada yang hilang. Di sisi lain, Master para dewa tidak optimis. Ini terutama karena Ganaroge terluka parah oleh Xiao Yu. Dari penampilannya, lukanya sembuh. Cedera internal tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu, dan pertempurannya juga sangat terpengaruh. Asas tidak memerintahkan untuk melancarkan serangan, dan pada saat yang sama dia sangat takut pada iblis 6 jari. Takut iblis 6 jari akan keluar, maka mereka benar-benar memiliki jalan buntu. Oleh karena itu, kedua belah pihak membentuk konfrontasi. Tentu saja, mereka tidak hanya saling berhadapan, terutama pihak Asas. Mereka tahu bahwa ada kengerian iblis berjari 6. Mereka segera mengirim orang untuk melapor. Tujuannya tentu saja untuk berharap agar setengah raksasa dari alam ilahi datang membantu. Hamorat tidak bodoh. Tidak mungkin menaruh semua harapan pada tubuh iblis berjari 6. Selain itu, dia tidak dapat mengendalikan iblis berjari 6. Dia juga mengirim seseorang untuk melapor. Jadi kedua belah pihak berhenti diam-diam, menunggu balasan. Hanya kelas ini, sudah 2 hari. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Gunung Iblis. Bagaimana cara pergi dari sini? Anda harus melewati tanah terlarang orang mati, jadi orang-orang yang dikirim tidak begitu mudah untuk kembali. Dalam 2 hari, Asas mungkin harus menyampaikan berita itu kepada para penguasa para dewa yang duduk di Gunung Iblis. Setelah berdiskusi dengan Ganarold, dia siap untuk menyelesaikan Hamorat terlebih dahulu, dan kemudian melihat situasi iblis berjari 6. Setelah 2 hari berkultivasi, metode pengobatan Gasas, Ganaruch akhirnya pulih. Dia juga bersemangat untuk mencoba, penuh harapan bahwa Xiao Yu akan baik-baik saja, dan dia harus membalas dendam dan membunuh Xiao Yu untuk menyelesaikan kebenciannya. Hamorat, yang selalu memperhatikan keduanya, tidak bersiap menghadapi Asas dan Ganalorgues untuk melakukan serangan, dan siap untuk bertahan, menatap dingin ke arah keduanya. Apa yang ingin mereka berdua lakukan, kata Hamorat dingin. Iblis 6 jari, kita salah. Kurasa itu tidak akan lama. Setengah raksasa darimu dan aku akan datang ke sini secara langsung. Tentu saja, mereka akan menanganinya. Siapapun yang memiliki tangan Xiao Yu tergantung pada siapa yang lebih kuat. Kata Asas sambil tersenyum. Adapun mereka, kurasa kita harus menghitung buku besar. Ganalolge tersenyum muram, tentu saja, jika kamu memberi kami cincin luar angkasa, kamu mungkin akan selamat. Hamorat mencibir, apakah kamu tidak takut iblis 6 jari itu keluar? Jangan takut, Asas mencibir, kau tidak bisa mengabaikan hidup dan mati sosok kecil sepertimu, iblis berjari 6. Oh, ngomong-ngomong,
kau mengambil tugas untuk menyelamatkan hak iblis berjari 6. Aku ingin kau ada di sini. Banyak harta juga diperoleh di pekuburan. Hei, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hammurabi menatap Arthas dan berkata dengan suara yang dalam, ini yang kau paksa aku lakukan. Klik, kekuatan yang telah disiapkan tiba-tiba meledak, dan gunung yang tampaknya kokoh di bawahnya tiba-tiba pecah seperti kaca pecah, sekali lagi menghubungkan ruang khusus tempat Xiaoyu berada. Muncul kembali di ruang besar dan aneh itu, Asas dan Ganalorgue juga sedikit gugup, mereka mundur ke belakang dengan kondisional, dan pada saat yang sama melihat dengan berani ke dalam. Mereka bukan orang bodoh. Keadaan iblis 6 jari, bahkan jika memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, mungkin tidak mudah untuk ditembak. Bagaimanapun, itu adalah 2 juta tahun. Tidak buruk untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, jadi dua dalam menghadapi godaan besar, manusia tidak melarikan diri. Dalam benak keduanya, diyakini bahwa pasti ada harta karun di cincin luar angkasa Hammurabi. Akibatnya, mata mereka mendapati bahwa tidak ada sosok iblis berjari 6 di ruang besar di bawah. Sebaliknya, Xiaoyu berdiri di bawah dan memberi isyarat kepada mereka sambil tersenyum. Di mana iblis berjari 6? Mengapa Xiaoyu tidak mati? Ada keraguan di kepala mereka. Bahkan Hammurabi sedikit tercengang. Xiaoyu masih hidup, tetapi iblis berjari 6 itu hilang, dan firasat yang tidak diketahui merayapi hatinya. Melihat situasi ini, Xiaoyu memamerkan versi yang ditingkatkan seperti kilat dan bergegas keluar seperti kilat. Dia juga sangat tertarik dengan cincin ruang milik ketiga orang ini. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang baik di cincin ruang milik mereka. Jadi Xiaoyu tidak pergi. Setelah berlatih, dia menunggu orang lain membuka pintu. Dengan bantuan biksu iblis berjari 6 yang tampaknya sangat diperlukan oleh roh-roh jahat dan istana Spar, dengan bantuan Spar terbaik, Xiaoyu ingin menginjakkan kaki di alam umur panjang. Latihan ini tidak hanya berhasil, tetapi juga jiwa hitam, mencapai intensitas jiwa ungu. Sebelumnya, itu hanya puncak jiwa putih Xuanzun. Bertarung melawan salah satu dari 3 orang ini akan membawa Anda menuju kemenangan. Ini adalah kontes yang paling tidak bermoral dan adil, dan Anda tidak akan kalah. Sekarang kekuatannya sangat meningkat, dan alam umur panjang lebih rendah. Jiwa ungu, Xiaoyu secara alami tidak memperhatikan ketiganya. Segel, Hammurabi hampir secara tidak sadar akan menutup pintu keluar. Kecepatan Henai jelas jauh lebih buruk di depan Xiaoyu, dan Xiaoyu bergegas keluar dengan mudah, terbang ke langit, menghadap kedua belah pihak. Xiaoyu, kenapa kamu tidak mati? Teriak Hammurabi. Asas dan Ganalorgue juga sangat aneh. Xiaoyu tertawa terbahak-bahak, aku tidak mati. Tentu saja, iblis berjari 6 itu sudah mati. Kasihan, aku bertahan selama 2 juta tahun, tetapi aku kehilangan banyak hal, dan aku bunuh diri. Dia mengatakan yang sebenarnya, Raja Iblis berjari 6 bunuh diri. Namun, di telinga Asas dan yang lainnya, diyakini bahwa kembalinya Raja Iblis berjari 6 itu mati di samping kesalahan. Mereka tidak mengira Xiaoyu akan mati, dan tidak mempertimbangkan aspek ini. Keberuntunganmu sangat bagus, kata Ganalorgue dengan marah. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, ini benar-benar keberuntungan. Dia menatap Ganalorgue dengan jijik. Melihat penampilanmu, itu gatal, dan dia ingin aku membantumu mengungkapnya lagi. Kau ingin mati. Ganalorgue sangat marah. Momentum yang dahsyat tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menghancurkan masa lalu, dan api misterius di tahap lanjut menyala dengan ganas, seolah-olah menjadikannya dewa api perang, dan dia dipaksa dengan ganas untuk melihat Xiaoyu, tanah di bawahnya. Retakan muncul. Petik 2. Haha, orang-orang yang kalah, berani menjadi gila. Xiaoyu mengulurkan jari-jarinya dan menggelengkan kepalanya, sama sekali mengabaikan provokasi Ganalorgue. Ganalorgue yang marah ini hampir gila. Oh, Ganalorgue meroket. Dia setinggi Xiaoyu, berhadapan muka, matanya yang dingin bersinar dengan dingin. 2 hari yang lalu, kamu dengan sengaja menipu dan membuatku jatuh ke dalam keadaan pasif. Kali ini, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal untuk pertempuran yang adil, biaya. Menipu. Ganalorgue, tidakkah kamu merasa malu ketika mengatakan itu? Itu karena kamu dan Asas malu. Tiba-tiba mereka menyerangku bersama dan berubah menjadi penipu. Aku telah melihat mereka yang malu, seperti kamu malu orang-orang, hanya melihatnya dalam kehidupan. Kata Xiaoyu. Wajah tua Ganalorgue terasa panas.
Fakta lebih baik daripada kefasihan, tetapi dia tidak mau menyentuh bekas luka itu, berteriak dan membunuhnya. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membalas dendam, membunuh Xiao Yu dengan tangannya sendiri, dan menyelesaikan kebenciannya. Asas benar dengan Hammurabi. Mereka memiliki pikiran yang berbeda. Asas tampaknya melihat bahwa Xiao Yu telah terbunuh, dan dia berbagi harta tak ternilai yang dimiliki Xiao Yu dengan Ganarolge. Hammurabi berharap bahwa Xiao Yu tidak akan dikalahkan dengan cepat, lebih baik dengan seri, sehingga dia dapat bersaing dengan asas yang saling berhadapan, menunggu penyelamatan. Di bawah amarah, Ganarolge berubah menjadi kobaran api, menyelimuti kekuatan teror, dan goncangan dahsyat, dan tembakan dari langit disemprotkan pada tembakan itu. Senjata cadangan ini disediakan olehnya, dan kekuatannya jauh lebih rendah, tetapi Xiao Yu tidak menggunakan senjata, dan dia tidak khawatir bahwa dia akan terputus. Jadi tembakan itu adalah pukulan tanpa ampun. Tombak itu tampak berubah menjadi seekor naga, dan terbang turun untuk mengaduk turbulensi langit dan bumi, seolah-olah salju yang turun, tidak meninggalkan celah bagi Xiao Yu. Sangat sulit bagi orang lain untuk memengaruhi status umur panjang. Anda harus terlebih dahulu melewati level fusi jiwa dan tubuh sebelum dapat memengaruhi keberhasilan. Sangat sulit untuk menyesuaikan jiwa dan tubuh. Bahkan jika itu adalah rekor tercepat dalam sejarah, dikatakan bahwa itu diciptakan oleh iblis dan memakan waktu hampir sebulan. Oleh karena itu, Xiao Yu, yang dengan sengaja menyembunyikan alam, dan Ganarolge masih percaya pada status tertinggi Xuanzun. Dia tidak berpikir bahwa dalam 2 hari, Xiao Yu dapat menjadi master di alam umur panjang. Xiao Yu tidak hanya hidup di alam umur panjang, tetapi juga sampai pada titik jiwa ungu. Menguasai kekuatan seperti itu untuk pertama kalinya, sebelum Xiao Yu tidak sepenuhnya mahir, dan tidak menyerang dengan kuat, dia berencana untuk mengikuti Ganarolge untuk perlahan-lahan menjadi mahir. Yang pertama adalah kecepatan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Kecepatan Xiao Yu berada pada level tertentu. Sebelum ia menerobos, ia lebih cepat dari asas. Sekarang tentu saja, ia tidak memperhatikan kecepatan tembakan Ganarolge. Ia tampak seperti perahu datar, dan langit adalah lautan yang mengamuk dan ombak yang Xiao Yu apung di antara mereka. Ketika Ganarolge menusuk dengan kecepatan penuh, Xiao Yu juga meningkatkan kecepatan hingga batas listrik seperti cahaya, dan tidak menggunakan sayap Lei Yuntian, dan melihat sosoknya melayang menjauh, dan pada saat ini tembakan itu hanya menusuk. Dalam pandangan Xiao Yu, seolah-olah perlahan-lahan lewat ke depan, butuh beberapa saat bagiku untuk merasakan tombak yang ditinggalkan oleh tombak itu. Kesenjangannya terlalu besar, setidaknya dalam hal kecepatan. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Hanya mengandalkan kecepatan ini, Xiao Yu memiliki 60% kepastian bahwa ia akan membunuh Ganarolge dengan satu pukulan. Wah, bukankah kau gila, beraninya kau melawan. Ganarolge berteriak dengan gembira. Perasaannya adalah Xiao Yu yang terbunuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dia hanya bisa menghindar dengan putus asa. Xiao Yu mengangkat bahu dan tidak peduli. Jelas ada perbedaan besar antara ranah Xuanzun dan kehidupan abadi. Lebih baik beradaptasi dengannya terlebih dahulu. Apakah kamu seorang pria? Tembak. Nak, mengapa kamu kura-kura? Jika kamu ingin aku melakukan 3 trik. Haha, sekarang kamu tidak menganggapnya remeh, sudah terlambat. Ganarolge tertawa dan menembak lagi dan lagi. Dia mengubah langit menjadi medan perangnya sendiri, panggung untuk pamer, dan trik-trik hebat muncul tanpa henti. Tidak ada satupun dari mereka yang diulang. Dalam hal itu, seolah-olah memegang naga dalam pertempuran. Beradaptasi dengan kecepatan, Xiao Yu siap beradaptasi dengan kekuatan. Dia memiliki firasat yang jelas bahwa itu adalah terobosan di ranah Xuanzun, bahwa kekuatannya dibalikkan oleh kelipatan tertentu, dan ranah umur panjang jelas telah sedikit meningkatkan kekuatan tempur, dan kuantitasnya juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan tubuh tak bertuhan telah mengalami transformasi yang cukup besar, dan kekuatannya telah meningkat banyak. Ketika semua jenis peningkatan ditumpangkan, kekuatannya tidak akan meningkat sedikit pun. Panggil, Ganarolge tiba dengan satu pembunuhan, dan api yang mengamuk tampaknya berubah menjadi lautan api, dan Xiao Yu terbakar menjadi abu. Menatap ujung pistol, Xiao Yu menjentikkan jarinya. 70% dari kekuatan tempur. Itu tidak mengandung keterampilan bertarung dan kekuatan tempur murni, sehingga dapat diuji seberapa banyak Xiao Yu dapat melompati dan membunuh musuh. Kapan?
Di bawah hantaman kekuatan itu, tombak itu berkibar dan sedikit bengkok, tetapi kekuatan yang kuat mengguncang Xiao Yu dan melayang kembali sejauh 6 atau 7 meter. Ganalolga berkata dengan heran, baiklah, kamu belum melihatnya selama 2 hari. Kekuatanmu telah sedikit meningkat, tetapi sayangnya ini bukan di mataku. Kekuatan Qi Cheng sedikit lebih buruk. Xiao Yu menjentikkan jarinya lagi, dan masih belum ada keterampilan tempur yang tercampur, hanya 15 kali kekuatan tempur serangan itu. Kekuatan Jiu Cheng. Kapan kekuatan itu bertabrakan, Xiao Yu mundur 2 langkah lagi, dan Ganarolge yang sama juga mundur 2 langkah. Dapat dikatakan bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengambil keuntungan. Xiao Yu diam-diam berkata bahwa tidak perlu keterampilan bertarung atau senjata untuk memiliki efek seperti itu, maka kekuatan tempurku secara keseluruhan seharusnya dapat melintasi 2 alam besar, dan menggunakan jiwa ungu yang lebih rendah di alam umur panjang untuk bertarung melawan jiwa ungu di alam umur panjang. Dan Ganarolg, Asas, dan Hamorat ini hanyalah jiwa hitam di alam umur panjang, dan kesenjangan dengan Xiao Yu juga jelas. Aku tidak melihat bahwa kamu memiliki cara rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa. Ganarolg terkejut. Jika Anda ingin menjadi master di ranah umur panjang, Anda harus mengintegrasikan jiwa dan tubuh. Butuh waktu lama, dan Ganarolg memutuskan bahwa Xiao Yu tidak dapat menerobos. Melihatnya berperilaku seperti ini, Xiao Yu menghela nafas. Tampaknya meskipun ia telah menciptakan situasi di dunia manusia yang menyebabkan 7 raksasa kehilangan 1/10 jiwa mereka, mereka masih belum benar-benar membuat ranah para dewa, neraka, dan pihak lain benar-benar peduli. Mereka hanya merasa bahwa mereka beruntung, jadi tidak ada penelitian tentangnya, bahkan jiwa dan tubuhnya telah menyatu sebelum Kaisar peringkat ke-10. Setelah persidangan, Xiao Yu tidak mau membuang-buang waktu bersamanya, mengulurkan tangan dan mengaitkan jari-jarinya. Kemarilah, biarkan aku memberitahumu apa yang sombong. Ganalolger yang sombong penuh dengan penghinaan terhadap Xiao Yu, terutama jika dia takut untuk menembak sendiri, tetapi hanya bisa menghindar dengan putus asa, bahkan mengabaikan kekuatannya. Sekarang ketika dia melihat bahwa dia dapat bersaing dengan dirinya sendiri, dia hanya merasa bahwa dia telah melewati hukum rahasia, kekuatan sementara yang meningkat. Seiring berjalannya waktu, misteri khusus ini pasti akan kehilangan keefektifannya. Yang bermarga Xie, apakah kamu pikir kamu dapat melawanku dengan meningkatkan kekuatanmu untuk sementara waktu melalui metode rahasia? Aku tidak tahu ketinggian, dan sekarang aku akan memberitahumu seberapa kuatnya aku. Ganalolger mencibir, mengarahkan senjatanya yang kosong ke Xiao Yu, api dengan cepat menyebar dari tangan ke seluruh tubuh tombak. Sekarang aku harus melakukan 3 gerakan. Gerakan pertama adalah memotong telingamu, gerakan kedua adalah memotong hidungmu, gerakan ketiga adalah membutakan matamu. Ganarolg, yang telinga kirinya dipotong oleh Xiao Yu, karena itu membenci sumsum tulang belakang Xiao Yu, dan ingin memotongnya sedikit sebelum dia menyelesaikan kebenciannya. Angin bertiup ke rambut Ganarolg, Xiao Yu melihat bekas luka di telinga kirinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyempurnakanmu, kata Xiao Yu, berkibar. Pistol yang berputar di tangan Ganarolge bergetar, seolah-olah puluhan ribu bintang dingin berkedip-kedip, menusuk keluar, dan berubah menjadi tembakan lagi, dan sasarannya adalah telinga Xiao Yu. Matanya menyipit, menatap ujung pistol. Di mata orang lain, Xiao Yu hanya melihat satu pistol di antara ribuan senjata panjang yang menari, dan kecepatannya sangat lambat. Anda bahkan dapat melihat melalui mata bahwa ujung pistol itu bergoyang perlahan. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Tubuh Xiao Yu bergetar, kecepatannya terlalu cepat, meninggalkan bayangan sisa di situ. Namun, kali ini, trik ini dilakukan tanpa syarat apapun. Itu hampir 2 kali lebih cepat daripada saat dilemparkan. Terlalu cepat, Ganarolger tidak menyadarinya. Dia menusuk telinga bayangan itu dengan tombak, dan dia mencibir. Tawa baru saja dimulai dan bayangan itu menghilang. Senyum Ganarolg membeku di wajahnya, lalu rasa sakit datang. Dia buru-buru menyentuh telinga kanannya dengan tangannya, tetapi mendapati bahwa telinganya hilang. Apa? Pada saat ini, Ganalolger berteriak seolah-olah dia sudah bangun. Di hadapan kecepatan murni, sangat mungkin untuk membuat lonjakan master jiwa hitam di alam Changsheng. Xiao Yu juga benar-benar membuktikan kekuatannya. Aku bertarung denganmu. Ganarolg menggeram dengan panik. Dia berkibar putus asa dengan tombak. Asas dan Hamorat, yang saling berhadapan,
Saling memandang, kedua wajah bersinar dengan keheranan. Asas segera naik ke langit, dan segera mengenai cahaya penyembuhan dan jatuh ke Ganaolgar, pada saat yang sama menembak kosong dan menyerang Xiaoyu. Xiaoyu tidak menggunakan senjata apapun, bahkan tidak mengeluarkan sarung tangan silence. Menyaksikan tombak tajam itu menusuk, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Oh, pegang ujung pistol itu. Di sisi lain, bahkan senjata artileri tingkat surgawi biasa, di bawah kekuatan Ganalolger, dapat setajam senjata tajam kekaisaran pertempuran tingkat rendah, tetapi itu tidak berpengaruh pada Xiaoyu. Ganalorok, ingat, orang-orang harus rendah hati, sama sepertiku. Xiaoyu melangkah maju sambil tersenyum, dan kemudian serangan asasin berakhir, dan dia meninju dengan tangan kanannya. Oh, Ganalolger meninggalkan pukulan di dadanya, dan posisi punggungnya juga memberikan ledakan energi. Jelas organ-organ dalamnya hancur, tubuhnya bergetar hebat, dan dia ingin melakukan pukulan terakhir dengan putus asa, tetapi dia kehilangan kekuatannya, orang-orang juga jatuh dari tanah. Xiaoyu memandang Artas dengan acuh tak acuh, itu kamu. Hah, Artas berkedip, jatuh kembali ke tempatnya, dan berdiri bersama Hamorat. Wajah kedua pria itu menunjukkan ekspresi serius. Mereka bertiga telah terjerat untuk waktu yang lama, dan tentu saja mereka mengetahui kekuatan masing-masing. Ganarol tidak lebih kuat dari mereka, tetapi jelas tidak lemah. Xiaoyu mampu mengangkat tangannya untuk membunuhnya, jadi mereka berdua secara alami memiliki celah yang besar. Oleh karena itu, hanya dengan bergabung, kita dapat melawan Xiaoyu. Serahkan dendam, bergabunglah dalam pertempuran, dengarkan perintahku, dan lakukan semuanya. Teriak Asas, pedang semua penguasa dunia iblis, para malaikat yang kuat, dan para penguasa bengkel dewa telah keluar dari sarungnya, menunjuk ke Xiaoyu, dan mereka harus bergabung. Badai mental, dengan begitu banyak penguasa yang bergandengan tangan, saya khawatir jiwa putih yang kuat di alam umur panjang mungkin tidak dapat mengikutinya. Tentu saja, Xiaoyu dapat menggunakan kecepatan untuk menghindar. Dia memilih cara paku. Roh cair Xiaoyu dapat dikatakan telah mencapai kekuatan jiwa putih di alam umur panjang. Dengan kekuatan Xiaoyu saat ini dan stimulasi dari dua roh Raja Dewa Naga, hampir semuanya dapat dirangsang tanpa jejaknya. Ketika dia dalam keadaan umur panjang, dia memiliki kekuatan menyerang paling kuat yang benar-benar terinspirasi oleh kekuatannya sendiri. Alisnya sedikit berkedip, api yang menyala-nyala dengan 10 sinar warna-warni terbentuk, menyebar ke sekeliling dalam bentuk setengah lingkaran, dan meluas dengan cepat. Sikat, kecepatan bukaan sangat cepat sehingga Alses dan yang lainnya hampir tidak menanggapi. Rasanya lembut seolah-olah angin bertiup. Dalam bukaan yang menakjubkan ini, para master itu tersapu, dan tubuhnya segera berubah menjadi abu terbang. Pergi, Asas meraih Hamorat dan terbang ke langit. Dia tidak sebaik Hamorat, tetapi dia bukan Hamorat, dan dia satu-satunya. Bahkan jika Xiaoyu melarikan diri kali ini, dia akan musnah. Keduanya melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya. Anak buah mereka tidak seberuntung itu, mereka semua terbunuh, tidak meninggalkan jejak. Apakah kalian berdua ingin lari? Setelah menunggu keduanya menghembuskan napas, suara dingin Xiaoyu datang dari belakang, dan kemudian dia merasakan lehernya menegang dan Xiaoyu mencengkeramnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari badai mentalku dengan kekuatanmu? Itu karena aku sengaja mengendalikannya secara perlahan, sehingga cincin ruang di tanganmu juga akan hancur. Xiaoyu mengejek, keduanya mati-matian melawan. Xiaoyu mengerahkan sedikit kekuatan, dan leher mereka terputus. Dia sengaja memberi kedua orang itu kesempatan untuk melarikan diri, yang merupakan satu-satunya cara mereka melarikan diri sejak lama, menunggu bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Semua orang ini telah terbunuh sejak itu. Xiaoyu menyatukan semua cincin angkasa Asas, Hamorat, dan Ganaroga. Lepaskan larangan permukaan cincin angkasa, dan keluarkan isi di dalamnya dan lihatlah. Xiaoyu tampak sedikit kecewa. Memang ada beberapa hal baik di dalamnya. Misalnya, di cincin angkasa Asas, bahkan ada prajurit tingkat kaisar perang tingkat tinggi. Bahkan jika prajurit ini ditempatkan di mata penguasa langit, itu juga hal yang baik. Alasan mengapa Asas selalu tidak digunakan, alasannya adalah karena ini adalah atribut nekrotik. Jika dia menggunakannya, itu akan mengurangi efektivitas tempurnya. Lalu ada banyak hal baik di tangan Ganaruch.
Tetapi barang-barang itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat Raja Surgawi, dan mereka harus ditempa sendiri. Yang terbaik adalah manual senjata untuk menyempurnakan senjata ajaib yang dimiliki oleh para tetua dari alam tetua dari bengkel dewa yang diperoleh oleh Ganarol. Pentingnya hal-hal itu lebih menggoda daripada senjata biasa dari kelas prajurit kaisar. Dengan itu, beberapa orang di kota suci pasti dapat menguasai teknik khusus dari beberapa keluarga penempa dewa. Adapun Hammurabi, ada 3 necromancer di cincin luar angkasanya, yang mampu membudidayakan roh jahat, dan ada beberapa hal khusus lainnya yang tidak dapat dikenali Xiaoyu, tetapi jelas sulit untuk mengenalinya. Apa gunanya aku? Setelah menyelesaikan pengaturan, Xiaoyu terbang ke langit dan mengabaikan sekitarnya. Xiaoyu, tiran gila di dunia manusia, dengarkan, aku dan setengah raksasa lainnya dari dunia neraka telah bekerja sama untuk mendirikan 15.000 mil untuk menyegel tanah. Kali ini, aku akan membunuhmu dan cepatlah. Tiba-tiba, suara besar datang dari langit seperti guntur, dan kemudian pingsan di arah yang jauh. Suara itu begitu keras hingga mengguncang seluruh dunia neraka. Kekuatan raksasa besar dan setengah raksasa yang bergabung sudah cukup untuk menguasai dunia. Kecuali jika raksasa itu lahir, mereka dapat diisolasi, dan suara ini diperkenalkan ke setiap sudut dunia neraka tanpa syarat. Ini juga merupakan publisitas gratis untuk Xiaoyu. Suara itu berlalu seperti guntur, dan kemudian seberkas cahaya langsung menuju ke langit dan meledak ke langit. Kemuliaan yang luar biasa itu beberapa kali lebih baik daripada matahari yang terik. Itu berubah menjadi seberkas langit dan menyebar ke segala arah, membatasi lokasi 8.000 mil. Artinya, 8.000 mil dari Gunung Iblis telah dipenjara. Jika Xiaoyu ingin meninggalkan 8.000 mil ini, ia harus menghancurkan kekuatan 5 raksasa utama untuk bekerja sama. Raung, awalnya, tujuan Xiaoyu adalah untuk mengerahkan kekuatan terbesar ketika ia ingin mengekspos boneka raksasa. Itu ditujukan pada para setengah raksasa dunia neraka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyu secara proaktif memprovokasi. Teriaknya, suara-suara di seluruh dunia, lihatlah para dewa setengah raksasa, aku punya Xiaoyu di sini. Xiaoyu tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatannya di alam umur panjang, suaranya yang tak tertahan juga dapat mengguncang setengah dari iblis neraka, membuat banyak orang mendengar dengan jelas. Gerakan sekuat itu segera menimbulkan sensasi. Mata para penguasa iblis neraka semuanya beralih ke Gunung Iblis. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya, semua orang ingin tahu mengapa Xiaoyu berani melawan para raksasa. Bukankah itu mencari kematian? Tetapi Xiaoyu menghancurkan jiwa ke-10 dari masing-masing 7 raksasa dan memaksa mereka untuk mundur. Itu juga benar. Untuk sementara waktu, seluruh dunia iblis neraka menjadi Xiaoyu dan para setengah raksasa dari alam dewa. Xiaoyu melepaskan boneka raksasa itu, melihat penampilannya yang bersenjata lengkap, dan tertawa, siapa yang bisa menghentikan kita dan membunuh kita. Dia mencuri boneka raksasa itu dan kembali ke Gunung Iblis. Dalam perjalanan, Xiaoyu melihat banyak penguasa dari 2 dewa dan iblis surgawi terbang menuju kota terlarang. Jelas, mereka semua tergesa-gesa oleh surat dari Asas dan Hammurabi. Di bawah aksi hati Xiaoyu, mereka dapat ditemukan puluhan ribu meter jauhnya, jadi tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Xiaoyu turun ke Gunung Iblis, dekat stasiun dunia neraka. Gunung Iblis tingginya 300.000 meter, dan Anda tidak dapat melihat puncaknya sekilas. Lokasi alam ilahi terletak sekitar 100 mil di kaki Gunung Iblis. Ini adalah raksasa yang dipenjara di Gunung Iblis. Bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan mereka sangat terbatas. Ini juga merupakan daerah dengan pemandangan yang indah dan asri. Awalnya, sihir neraka jatuh untuk menghancurkan pemandangan. Sejak orang-orang dari dunia neraka ditempatkan, tempat itu telah dipenuhi dengan roh dewa yang kuat, membuat pemandangan lebih menawan. Xiaoyu tersenyum sedikit, dan kekuatan tempur melepaskan napas unik dari roh dewa. Alasannya adalah bahwa kekuatan tempur Xiaoyu telah maju melalui roh dewa, dan secara alami memiliki napas unik para dewa, jadi dia melangkah ke stasiun para dewa tanah suci alam ilahi mencakup area seluas lebih dari 30 mil, dan menghadirkan cara penempatan yang aneh, yang mewakili 5 kekuatan utama alam ilahi, suku malaikat, pemeran ilahi, dan suku ilahi yang bertarung. Area seluas 10 mil diserahkan, dan kekuatan mereka mengelilingi 30 mil tersebut. Kekuatan ilahi lainnya, seperti suku kerajaan dewa, suku jiwa elang,
klan tersembunyi yang jahat, semuanya ditempatkan di celah antara 5 kekuatan utama. Untuk waktu yang lama, Xiao Yu telah menghadapi 5 kekuatan besar alam ilahi, dan sekarang saya secara pribadi terkejut melihat kekuatan yang kuat di luar 5 kekuatan besar alam ilahi. Kekuatan-kekuatan ini mungkin tidak memiliki raksasa dan sulit untuk bersaing dengan kekuatan lain, tetapi mereka semua adalah setengah raksasa, dan menurut ingatan Lei Tianze yang diperoleh, pembagian kekuatan ilahi juga sangat terbatas. Misalnya, jika ada raksasa, mereka adalah kekuatan super, dan tentu saja mereka adalah 5 pihak. Kekuatan kelas 1 lainnya adalah mereka yang memiliki 2,5 raksasa, dan salah satu dari 2,5 raksasa telah mencapai puncaknya. Sedangkan untuk kekuatan kelas 2, pasti ada setengah raksasa. Menurut statistik yang tidak lengkap, bagaimanapun, banyak keluarga kelas 3 mungkin memiliki setengah raksasa dalam keluarga yang sebenarnya, tetapi yang lain tidak tahu, dan status keluarga Lei seperti Lei Tianze sama sekali diabaikan oleh kekuatan seperti itu, seluruh alam dewa. Ada sebanyak 18 kekuatan kelas 1. Dengan kata lain, jumlah total setengah raksasa dari semua kekuatan di alam dewa hampir 200. Tentu saja, 1/5 dari setengah raksasa dari 5 elemen alam dewa menempati sekitar 1/5. Ini adalah aspek yang paling mengerikan dari alam dewa. Begitu mereka bergabung untuk menyatukan dunia luar, semua setengah raksasa sederhana akan dapat menguasai dunia, bahkan jika ada 2 raksasa, akan sulit untuk bertarung. Dengan boneka raksasa, kekuatan itu juga sulit untuk bersaing dengan raksasa yang sebenarnya. Xiao Yu menargetkan setengah raksasa ini, berniat untuk membunuh setengah raksasa ini sebanyak mungkin dan memotong kekuatan mereka di level ini. Memasuki stasiun ilahi, Xiao Yu tidak berani menggunakan matanya. Setengah raksasa bukanlah penguasa langit biasa. Begitu mereka menggunakan mata mereka, mereka akan dapat dirasakan, dan mereka menargetkan 2 raksasa di penjara Gunung Iblis. Di antara setengah raksasa yang dikirim, tidak ada kekurangan setengah raksasa tingkat jiwa putih. Karakter teratas, Xiao Yu tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Dia kemudian menggunakan bicara. Sinertong yang tampaknya tidak berguna dapat sangat berguna, kecuali jika mencapai level yang sangat tinggi. Dengan peningkatan kekuatan, jangkauan Sinertong juga terus diperluas, dan sekarang telah mencapai titik lebih dari 50.000 meter. Setiap gerakan angin dan rumput dapat dideteksi terlebih dahulu. Ada keuntungan lain di sini, yaitu, tidak dapat membantu tetapi seni tanah Xiao Yu. Di tempat lain, mereka dipenjara oleh semi-raksasa, tetapi tidak ada tempat di sini. Saya tidak tahu apakah mereka percaya diri atau karena alasan lain. Xiao Yu dengan mudah mencapai kediaman keluarga Lei melalui seni tanah. Ketika dia berpisah dari Kaisar kuno Zhao Tianlong sebelumnya, dia menyebutkan bahwa keluarga Lei yang datang ke sini semuanya dari faksi tetua, karena itu untuk menghadapi raksasa Gunung Iblis, dan Kaisar telah memutuskan untuk bergabung dengan Gunung Iblis. Begitu tembakan dilakukan, konflik positif pasti akan terjadi. Jadi setelah kemunculan Xiao Yu, kedua belah pihak dipicu dari keadaan seimbang ke titik di mana sekarang sangat condong, memaksa semi-raksasa para tetua untuk memimpin kerumunan. Ya, tidak ada pendukung Xiao Yu di sini, dan dia tidak perlu khawatir tentang pembunuhan yang salah. Dengan Sinertong, Xiao Yu memasuki tenda hanya dengan 2 orang. Salah satu dari 2 orang di tenda ini tingginya hampir sama dan bentuknya dengan Xiao Yu, dan dia memiliki balutan baju besi yang cerah, yang hampir menutupi wajahnya, tetapi hanya memperlihatkan matanya. Ini adalah anggota pengawal Xuan Lei khusus Lei. Jumlah pengawal Xuan Lei dalam keluarga Lei tidak banyak, sekitar 300. Mereka adalah elit para tetua. Setiap anggota berada dalam kondisi kehidupan abadi. 300 orang dapat bergabung bersama untuk membentuk Xuan Lei Dacheng. Itu mengerahkan kekuatan yang setara dengan Thunder Kicheng Pamungkas Dacheng, yang dapat digunakan untuk membunuh para Master Tongtian, yang dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan utama para tetua. Diam-diam memasuki tenda, Xiao Yu muncul di belakang keduanya. Tampar, tampar, dia menepuk tangannya dengan cepat di antara leher mereka. Keduanya bahkan tidak bersenandung, dan kemudian mereka tidak bernapas. Xiao Yu menarik mereka ke tanah dan melemparkan mayat itu ke tanah. Dia melepas Xuan Lei Weijia yang mirip dengan tinggi dan fisiknya dan menaruhnya di tubuhnya. Dengan cara ini, Xiao Yu kembali ke tenda. Sinertongnya juga melihat sekeliling situasi dan menemukan bahwa para master di stasiun keluarga Lei seperti awan. Di antara mereka,
tidak banyak master di kelas Tian-Tian. Para master di alam umur panjang itu adalah tugas. Bagaimanapun, tempat ini adalah Gunung Iblis, dan dua raksasa ditekan di dalam, bawahannya, semi-raksasa, master tingkat Tongtian telah melalui jutaan tahun pengembangan dan tidak tahu berapa banyak. Berbeda dengan Laut Dalam, Gunung Iblis adalah tempat di mana beberapa orang paling kuat di alam iblis dan daerah lain berlatih, dan banyak daerah terlarang didirikan. Di penjara di sini adalah berkah atau kutukan bagi para master tersebut. Oleh karena itu, kekuatan 5 pihak di alam ilahi memberikan perhatian khusus. Sepertinya akan bersatu. Xiao Yu, melalui Sinertong, dapat menggabungkan semuanya dalam jarak 5 hingga 6 km menjadi gambar nyata dalam pikirannya, tetapi hanya 5 km hingga 50.000 meter yang tersedia. Dengarkan suaranya. Tak lama setelah tinggal di sini, dia menemukan bahwa di antara 30 master teratas keluarga Lei, setengah dari mereka memimpin dan terbang menuju ruang kosong di tengah. Xiao Yu terus menguping pembicaraan keluarga Lei. Tempat ini adalah tempat tinggal alam ilahi. Mereka mungkin tidak berpikir bahwa seseorang mungkin mengintai, dan bahkan menguping pembicaraan mereka, jadi tidak ada mantra untuk menghalangi pendengaran. Secara bertahap Xiao Yu mulai menguping beberapa hal rahasia. Beberapa orang membicarakan tentang perilaku keluarga Lei. Para tetua mereka adalah kekuatan yang lemah. Demi keseimbangan, begitu para leluhur keluarga Lei keluar dari adat istiadat, perang skala besar akan terjadi, dan mereka akan menghabiskan kekuatan keluarga utama. Ada juga orang-orang yang membicarakan tentang situasi di dunia iblis neraka. Apa tujuan Raja Iblis dan apa saja harta karun di Istana Iblis. Tentu saja, Xiao Yu disebutkan, dan dia pikir itu hebat, tetapi dia juga percaya bahwa Xiao Yu akan mati kali ini. Para setengah raksasa bergabung untuk melakukan apapun yang dia bisa, dan tidak ada jalan keluar. Ada banyak hal untuk dibicarakan, dan banyak di antaranya yang tidak diketahui Xiao Yu, dan itu sangat penting. Mendengarkannya, Xiao Yu akhirnya mendengar percakapan penting. Butuh banyak usaha untuk akhirnya berhasil. Ya, selama Gunung Tianwang runtuh, itu pasti akan menekan Gunung Iblis secara permanen. Jika dunia neraka sulit untuk berdiri, kita juga dapat menghadapi Laut Dalam dengan tenang. Laut Dalam tidak mudah untuk dihadapi. Jika ada Gunung Tianwang kedua, kemungkinannya jauh lebih besar. Tidak mungkin Gunung Tianwang memiliki yang kedua, tetapi lokasi raksasa ke-6 dunia ilahi kita tidak kalah dengan Tianwangshan, dan dikatakan bahwa raksasa ke-6 dan pohon psikis kuno adalah musuh alami yang hidup dan mati. Di laut, ada juga harapan besar untuk penindasan permanen Laut Dalam. Aku melupakannya. Ini adalah pertukaran antara dua master tingkat menengah Tongtian. Mereka masih berkomunikasi, dan topik pembicaraan berangsur-angsur menjauh. Xiao Yu melonjak. Gunung Tianwang, raksasa ke-6 dari alam dewa, adalah tempat paling mistis di alam dewa. Kediaman raksasa ke-6 dari dunia dewa sedikit lebih misterius. Yang paling legendaris tidak diragukan lagi adalah Gunung Tianwang. Di dunia dewa, Gunung Tianwang adalah tempat yang indah untuk mencapai raksasa. Selama kekuatan Anda cukup, selama peluang Anda tidak buruk, masuklah ke Gunung Tianwang, ada peluang besar untuk menjadi raksasa. 3 dari 5 raksasa di alam dewa kontemporer telah mencapai gelar raksasa di Gunung Tianwang. Gunung Tianwang terkenal karena kelahiran raksasa dari ketiadaan pada titik tertentu di era kerajaan Tuhan. Alasan mengapa ia lahir dari ketiadaan adalah karena raksasa yang lahir pada saat itu dikatakan sebagai sampah yang hampir tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya. Tidak akan pernah mungkin untuk mencapai pangkat metamorfosis. Saya tidak menyangka bahwa hanya butuh lebih dari 100 tahun bagi orang ini untuk menjadi raksasa. Sejak saat itu, Gunung Tianwang telah menarik perhatian, sehingga sejumlah besar orang pergi mencari peluang, dan ada banyak raksasa yang terlibat, yang menyebabkan pertempuran terus-menerus di Gunung Tianwang. Meskipun tidak seburuk medan pembunuhan kuno iblis berdarah, raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Namun, memang ada 3 atau 4 raksasa yang jatuh, tetapi yang paling penting adalah bahwa beberapa pertempuran raksasa skala besar di era alam dunia diadakan di Gunung Tianwang, jadi dikatakan bahwa ada raksasa di Gunung Tianwang yang berisi budidaya tegak. Darah juga memiliki darah raksasa Warcraft yang dapat menumbangkan seumur hidup dan mengubah fisik, serta bunga dan tanaman ajaib yang dibiakkan dari darah banyak raksasa, yang dapat memiliki fungsi yang luar biasa. Dalam ingatan yang dimiliki oleh Xiao Yu, ada banyak Tianzhen non-Lei yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci kuno Zhao Tianlong,
termasuk Gunung Tianwang, dan dalam catatan Iblis dan Meiju, ada juga catatan tentang Gunung Tianwang. Setelah kembalinya Tianmo untuk menjelajahi Gunung Tianwang, dia berkata beberapa konten, yaitu, hal yang paling menakjubkan tentang Gunung Tianwang adalah darah raksasa Warcraft. Karena era alam dunia, ada banyak raksasa Warcraft, dan banyak dari mereka dibuat oleh lebih dari selusin varian. Kehidupan dan darah bahkan membuat iri para iblis, dan kekuatan fisik mereka bahkan lebih tak terlukiskan. Dia juga menunjukkan bahwa itu benar-benar membuat transformasi raksasa di Gunung Tianwang masih merupakan darah raksasa Warcraft. Ini masalah besar untuk memindahkan Gunung Tianwang dari dunia neraka ke sini. Xiaoyu juga harus memberi acungan jempol kepada musuh-musuhnya. Ide-ide mereka cukup gila, dan begitu terwujud, mereka benar-benar memiliki hasil yang luar biasa. Menyegel Gunung Iblis dengan Gunung Tianwang selamanya, memikirkannya adalah keajaiban abadi yang dapat diwariskan ke generasi mendatang. Xiaoyu tidak lagi menguping. Dia melakukan pemindahan tanah dan diam-diam datang ke lokasi pusat banyak kekuatan di dunia neraka. Pada saat ini dia juga mengerti mengapa kekuatan penjara pemindahan tanah tidak didirikan di sini karena mereka ingin memandu kedatangan Gunung Tianwang. Sekitar 10 mil ke depan, ada banyak master di depan. Tidak hanya master dari 5 kekuatan di alam ilahi, tetapi juga pemain kuat dari kekuatan tingkat kedua dan ketiga di pihak lain, dengan jumlah hampir 1000, dan yang terlemah juga surgawi. Di depan mereka, ada formasi mantra besar yang tidak dapat melihat margin. Cakupan formasi mantra ini mungkin lebih dari 10 mil panjangnya. Produksi formasi mantra ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dihitung. Pada saat yang sama, topeng perak tiba-tiba muncul di sekitar alam suci, seperti air terjun, membungkus alam suci. Hanya bagian atasnya yang kosong, seperti stadion terbuka. Xiaoyu langsung tahu kalau Gunung Tianwang akan datang. Saya khawatir itu baru beberapa hari ini kedatangan Gunung Tianwang sudah dekat. Dan para master di seluruh penghuni alam dewa untuk sementara diam, dan tidak bertentangan dengan para master alam neraka dan alam sihir di sisi lain Gunung Iblis. Dari sini, Xiaoyu juga mengerti mengapa para setengah raksasa akan bergabung untuk memenjarakan 8.000 mil, karena mereka tidak punya waktu untuk menembak secara langsung. Hanya setelah membiarkan Gunung Tianwang turun, mereka mungkin punya waktu untuk mengurus diri mereka sendiri. Itu tidak layak disebut di mata mereka. Orang-orang kecil, itu sangat mengabaikanku, ya, aku mengabaikanmu, dan aku di sini untuk tinggal. Tidakkah kamu mengandalkan apa yang disebut Gunung Tianwang? Maka aku akan menjarah hal-hal indah di Gunung Tianwangmu, tersapu, dan membiarkan Gunung Tianwangmu rencana itu benar-benar gagal di tanganku. Xiaoyu mencibir, dia sudah lama mendambakan Gunung Tianwang, dan jika dia punya kesempatan untuk datang, dia tidak akan melewatkannya. Gunung Tianwang sedikit mirip dengan Gunung Iblis. Tingginya ratusan ribu meter, itu juga merupakan titik tertinggi dari sebuah pegunungan. Ruang yang ditinggalkan oleh para penguasa neraka ini seharusnya hanya menjadi sebagian kecil dari Gunung Tianwang ke alam iblis neraka, dan kemudian menggunakan ini untuk menyegel Gunung Iblis secara permanen, memenjarakan kelahiran kedua raksasa itu. Kalian, bersiaplah, sementara itu, tidak ada yang akan datang mengganggu. Setengah raksasa malaikat itu berkata dengan keras. Saat kata-katanya jatuh, semua orang terbang menuju susunan kutukan yang besar. Semua orang duduk di satu titik formasi mantra. Secara total, lebih dari 1000 orang duduk di muka formasi mantra. Jika mereka tidak melihat dengan saksama, mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa mereka mulai mendesak formasi mantra. Setelah dilemparkan, simbol mantra pada permukaan formasi mantra dengan cepat menyala, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, yang saling berhubungan dengan topeng perak yang mengelilingi tempat tinggal alam dewa. Jadi bahkan jika para setengah raksasa dari alam iblis ingin bergabung, mereka tidak dapat menghancurkan pelindung perak ketika mereka datang, dan sulit untuk mengganggu mereka. Mantra ini sangat penting bagi para dewa. Jika mereka berhasil, mereka akan menunggu jika mereka menemukan cara untuk menyegel perairan dalam Yongfeng. Lagi pula, dalam pandangan mereka, yang paling mengancam adalah perairan dalam. Getaran jarak kekuatan mantra, dengan begitu banyak master bekerja sama, berubah menjadi kekuatan yang menembus langit, melesat ke dalam kehampaan, mencapai titik tertinggi dari pertahanan perak di sekitarnya, dan bergetar tiba-tiba. Sebuah celah hitam muncul di kehampaan sebagai lingkaran pintu masuk lubang itu, kekuatan itu langsung masuk ke dalamnya. Itu adalah formasi mantra transfer ruang waktu.
Kehalusan formasi ini bisa dibilang merupakan formasi paling ajaib dari formasi mantra berbasis ruang angkasa. Selama 2 jam penuh, terdengar suara gemuruh di ujung lorong, yang menghubungi Gunung Tianwang. Sejak saat itu, operasi pemindahan Wang San telah resmi dimulai. Xiao Yu juga menyelam dengan tenang. Sementara itu, mudah untuk dihancurkan, tetapi begitu dihancurkan, kekuatan mantra pasti akan bekerja pada penghancur, yang secara alami merupakan nasib para raksasa yang mungkin akan meningkat. Xiao Yu tidak ingin mengambil risiko, belum lagi dia juga memiliki sesuatu tentang Gunung Tianwang. Ada banyak minat, dan orang-orang ingin memindahkan Gunung Tianwang ke bawah. Terendam, Xiao Yu mencoba melihat ke bawah formasi mantra. Dia segera menyadari bahwa kekuatan formasi mantra ini juga memiliki efek yang cukup besar di bawah tanah. Ada kekuatan langsung ke titik 15.000 km di bawah tanah, dan sinar perak tampak seperti sinar cahaya. Memancarkan lingkaran cahaya redup, dan dalam penilaian Xiao Yu, kekuatan itu mungkin tidak dapat menahannya. Ketika dia datang ke tempat ini lebih dari 15.000 meter, Xiao Yu terus turun lebih dari 100 meter, dan kekuatan perak tidak akan menghalangi dia. Dia membuka ruang besar di sini. Keluarkan istana kristal hantu dan kristal hantu terbaik. Xiao Yu berkultivasi di sini. Anda harus tahu bahwa kekuatan ini adalah kekuatan ilahi yang paling murni. Itu ditimbulkan oleh kekuatan yang dapat disimpan oleh para penguasa dunia ilahi dari dunia ilahi dan dapat menyimpan energi ilahi yang murni. Tetapi tempat ini adalah salah satu tempat paling suci di dunia iblis berdarah. Ki iblis berdarah 10 kali lebih kuat dari tempat lain. Ki iblis berdarah yang begitu kuat ditolak dan diserahkan kepada roh-roh. Itu secara alami adalah ki iblis berdarah ini adalah area pinggiran dari aktivitas roh-roh. Xiao Yu mengeluarkan istana Lingjing dan batu Lingjing terbaik, dan mereka menyerap keajaiban neraka dan mengisinya lagi, yang sangat membantu untuk kultivasi masa depan. Dia berlatih dengan damai. Dalam kurun waktu belakangan ini, Rana Xiao Yu telah maju dengan pesat. Ia seringkali memanfaatkan satu-satunya kesempatan untuk menerobos dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa latihan semacam itu telah meningkatkan kecepatannya. Tidak seorang pun pernah mengalaminya sebelumnya. Masih harus mengkonsolidasikan pencapaian mereka. Setelah lebih dari 10 hari berkultivasi, kekuatan jiwa ungunya di ranah umur panjang terus meningkat. Secara relatif, peningkatan ini adalah kecepatan latihan normal. Pada hari ini, Xiao Yu masih berlatih, mengabaikan dunia luar, tetapi tidak pernah menyangka bahwa telur binatang guntur gila di cincin angkasa bergetar tiba-tiba, mengganggu latihannya. Telur guntur gila bahkan melompat keluar dari cincin angkasa dan melayang di udara. Ada kilatan cahaya di permukaan kulit telur. Xiao Yu memadatkan hatinya untuk menatap. Dia tiba-tiba menemukan bahwa binatang guntur liar kecil di dalam kulit telur membuka celah. Tampaknya sedang bangun. Setelah telur binatang gila itu mengelilingi Xiao Yu, dia melepaskan seberkas cahaya untuk menjerat Xiao Yu, dan kemudian menarik Xiao Yu keluar dari istana Lingxi. Xiao Yu terkejut dengan situasi ini, dan dia mengambil istana Lingjing dan Lingjing terbaik. Begitu disingkirkan, Xiao Yu dilarikan ke dalam cahaya perak oleh binatang guntur gila, yang membuatnya hampir melepaskan boneka raksasa untuk bertahan. Cahaya perak adalah kekuatan mantra yang mengerikan. Lebih dari 1000 peringkat Tongtian telah digabungkan dengan para master. Di antara mereka, tidak kurang dari setengah dari para raksasa. Bahkan jika tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan Gunung Tianwang, kekuatan ekstra itu cukup untuk membawa satu master. Untuk dipenggal, tetapi di mana Anda tahu, cahaya redup dari wajah telur binatang guntur gila itu tiba-tiba membengkak, dan lingkaran cahaya redup ditaburkan untuk menutupi Xiao Yu, yang sebenarnya mengisolasi kekuatan cahaya perak, memungkinkan dia dan binatang guntur liar itu bergerak bebas di sini. Dihalangi oleh apapun, tuan rumah, apakah kamu sudah bangun? Pikiran Xiao Yu muncul dari binatang guntur gila itu, katanya dengan heran. Sosok binatang guntur yang samar itu tergantung, dan beberapa mata yang mengantuk berkata, aku masih jauh dari bangun, tetapi aku hanya merasa bahwa hal-hal yang dapat membantuku tumbuh lebih cepat dan hal-hal yang akan segera lahir sedang mendekatiku, jadi aku akan bangun untuk sementara waktu. Ayo, mungkin tidak terlalu lama. Ternyata seperti ini, sebagian dari gunung surgawi alam ilahi akan segera datang. Apa yang ingin kamu lihat menarik bagimu? Xiao Yu berkata, yah, kamu merasa, kekuatan. Seperti apa yang akan kamu miliki setelah kamu lahir?
Xiao Yu penuh dengan minat tentang kekuatan seperti apa telur guntur gila itu akan lahir. Binatang petir gila berkata, entahlah. Kekuatanku sudah tumbuh sepenuhnya, setidaknya hampir sepertiganya. Saat ini, lonjakan bit tingkat Tongtian masih bisa dilakukan. Tidak, Xiao Yu berkata tidak percaya. Dengan kata lain, 2/3 kekuatannya sebanding dengan membunuh langit, bukankah itu setengah raksasa? Meskipun Xiao Yu sangat berharap, atau membayangkan, bahwa binatang petir gila di masa depan dapat memanjat raksasa, tetapi itu tidak akan terlalu tinggi setelah lahir, lagi pula, butuh waktu untuk meningkat. Entahlah, aku tersandung untuk mengingat bahwa aku akan menjadi penuh kekuatan. Tiba-tiba aku berhubungan dengan 2 baptisan yang sangat kuat. Nah, di salah satunya, aku samar-samar ingat bahwa Tuan membunuh masing-masing dari 7 raksasa. Ketika aku menjadi jiwa, aku mendapatkan esensi jiwa mereka. Petik 2. Xiao Yu terdiam beberapa saat. Esensi jiwa dari setiap 1/10 dari 7 raksasa dapat sepenuhnya menumpuk setengah jiwa putih raksasa, dan bahkan memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa hitam raksasa. Lalu ada baptisan kedua. Bukankah binatang guntur gila itu lahir? Apakah mungkin untuk langsung mencapai raksasa itu? Apakah kamu yakin bahwa kekuatanmu hanya dapat membunuh Master Tongtian sekarang? Xiao Yu bertanya, apakah itu setengah jiwa putih raksasa atau jiwa hitam raksasa? Itu sudah cukup untuk membunuh setengah jiwa hitam raksasa yang kuat. Itu tidak benar, karena aku hanya tahu apa kekuatan Master tingkat Tongtian dan seberapa kuat semi raksasa itu. Aku tidak yakin, jadi aku tidak bisa memberikan kesimpulan yang spesifik. Aku tahu. Xiao Yu merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia memiliki 90% kepastian bahwa kelahiran binatang guntur gila akan mencapai ketinggian jiwa hitam raksasa, dan bahkan setelah Gunung Tianwang ini menangkap esensinya, itu mungkin mencapai tingkat yang bahkan lebih tak tertandingi. Setidaknya 1/10 jiwa dari masing-masing 7 raksasa itu menangkap binatang guntur gila yang belum terstimulasi untuk bangun, tetapi Gunung Tianwang telah membuatnya bangun lebih awal. Meskipun mungkin hanya dalam waktu singkat, itu telah menunjukkan bahwa celahnya besar. Dengan kata lain, binatang guntur-guntur mungkin mengalami metamorfosis di Gunung Tianwang lagi. Pada saat ini, perubahan seperti apa yang akan terjadi pada binatang guntur gila itu tidak dapat diprediksi. Pada jarak 15.000 km, semakin dekat ke permukaan, semakin kuat kekuatannya. Kekuatan yang berasal dari telur binatang guntur gila itu tetap ada, dan Xiao Yu masih tidak merasakan ancaman kekuatan apapun. Dalam sekejap, mereka muncul ke permukaan. Itu juga saat ketika mencapai permukaan, sebuah gunung jatuh dari langit. Lebih dari 1.000 master yang mendesak formasi mantra dengan cepat meninggalkan formasi mantra, agar tidak ditekan oleh Gunung Tianwang, tetapi Xiao Yu tidak pernah menggunakan sihir tanah, tetapi telur binatang gila dan Xiao Yu langsung menyerbu ke Gunung Tianwang yang keras, dan operasi tanah Xiao Yu memiliki efek yang sama. Langsung ke ketinggian lebih dari 20.000 meter, telur binatang guntur gila itu berhenti. Xiao Yu juga melihat lingkaran cahaya kuning muda yang menutupi suatu area. Tuan, ini adalah misteri Gunung Tianwang. Kata telur binatang guntur gila. Misteri Gunung Tianwang. Xiao Yu berkata tiba-tiba, dalam ingatannya, tidak ada pencarian untuk apa yang disebut misteri Gunung Tianwang. Bagaimana kamu tahu ini adalah misteri Gunung Tianwang?